Oke guys, jadi ya guys, di video kali ini kita mau bikin video no cut no edit ya guys. Karena aku tuh lihat di komentar suka ya. Aku juga nggak ngerti, padahal itu sangat memudahkanku. Dan Faisal jadi menganggur sehari ya guys. Kalau misalnya kayak gitu ya. Soalnya memang video no cut no edit ini mungkin sekarang tuh lagi apa ya, kayak lagi suka live streaming kali orangnya. Jadi live streaming tuh kan apapun yang ada di hadapannya tuh terjadi gitu lah ya guys. Nah sama ini juga, cuman versinya bukan live streaming. Aku mau kasih lihat ke teman-teman kondisi hewan-hewanku yang ada di sini pastinya guys ya. Yang pasti ini kita mulai dari bawah seperti biasa, ada kolam koi aku guys ya. Udah lama soalnya aku tuh nggak bikin video di rumah. Dari kemarin kan kita di luar terus kan. Jadi ini mumpung kita lagi di rumah juga, sekalian aja kita kasih lihat ke teman-teman ya. Ini kondisi ikan koi. Yang kemarin sempat kita juga bawa beberapa ekor ya guys ya ke rumah ya, ikan koi sama ikan kaviat ya. Di sini banyak ikan kaviat sebenarnya, cuman nggak kelihatan pada awalnya. Cuman kalau sekarang sama aku udah diangkut semua ya guys ya ke rumah aku ya guys ya. Nah ini ikan-ikan koinya terlihat penuh ya, walaupun sebenarnya ini agak-agak overpopulasi ya guys ya. Karena memang yang lain juga kan ntar makin gede nih, makin gede makin sempit pastinya ya. Karena kemarin juga ada beberapa ikan yang sudah kita kurangin. Nah ini udah mendingan nih, awalnya udah lebih parah lagi ya guys. Dan ini kalau misalnya dikasih makan ya, mau berapa banyak pun mereka tuh tidak akan menolak makanan ya guys, karena memang rakus sekali ya. Kalau yang ini gede banget nih. Kalau teman-teman ingat, dulu aku juga pernah naruh semacam ikan mas di sini banyak guys. Orang tua aku sih ya lebih tepatnya ya. Ikan mas taruh di sini banyak, beberapa tapi sekarang udah kita pepes semua ya guys ya. Karena memang ikan masnya tuh over banget, ukurannya besar dan menghabiskan pakan, dan pakai pakannya pakan koi kan sayang gitu loh kan guys. Kayak gitu sih ya. Nah untuk glass pond yang ada di sini, mungkin video terakhir kita gerbek tuh masih ada ya. Sekarang tuh udah diangkut ya guys ya, udah nggak ada. Karena kemarin kan sempat pecah tuh. Ikan koki juga sama aku tuh udah dihibahin ke temanku ya guys ya. Ini udah pecah. Pas mau ganti kaca, kebetulan orang-orang di daerahku tuh nggak ada yang bisa ganti kacanya. Karena katanya ngeletakin kacanya di fibernya juga susah, bla bla bla. Banyak alasan lah yang bikin orang tua aku tuh nanya kayak, "Bal, ini mau diapain?" gitu kan. Aduh, masih belum tahu nih. Pas besok aku sih udah nggak ada. Diangkut sama tukang sampah kayaknya guys. Kayak gitu. Oke. Nih kita coba buat lihat lagi ya. Hey, nih guys. Ini ada beberapa ikan-ikan yang dia tuh awal kecil banget, sekarang udah agak gede ukurannya. Bahkan yang paling besar seperti ini juga, dulu aku peliharanya kecil ya guys ya. Jadi ini tuh dari kecil semua, sekarang udah agak gede. Nah ini juga kita tuh ternyata mamahku tuh menyesuaikan peletnya. Jadi di peletnya tuh ada pelet kecil sama pelet gede, tapi dicampurin. Makanya ini tuh jadi kayak semua ukuran ya guys, bisa makan dengan mudah. Kayak gitu sih ya guys ya. Ini kalau menurut teman-teman nih bagusnya kita isiin apa nih guys ya? Atau mungkin ini kelebihan atau kekurangan atau kayak gimana, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Ini juga buat filternya nih. Ini filternya oke sih. Maksudnya aku tuh jarang kayak diberikan informasi kalau ini dikuras kayak gitu, tapi tetap jernih ya guys. Nah, tapi ini kayaknya udah mau harus dikuras nih bentar lagi nih. Ini enak banget soalnya filternya itu gampang dikontrol. Dan ini isinya kayak semacam dakron gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ini kotor banget. Ini kayak sebulan bisa beberapa kali ganti dakron gitu ya guys ya. Dan ada beberapa juga di chamber ini tuh yang isinya kayak kerang, kulit kerang gitu guys. Kulit kerang ajaib guys. Puja kulit kerang ajaib. Ini ada kulit kerang nih. Buat apa sih kulit kerang ya? Soalnya ini tuh yang bikin kan mamaku ya guys ya. Jadi aku tuh nggak tahu ini tuh chambernya isinya apa. Cuman kayaknya setauku ya kulit kerang tuh buat semacam media biologis atau media kimia gitu loh guys. Kayak gitu lah ya kurang lebih. Oke. Ini untuk kondisi kolam. Nah ini juga ada akuarium sebenarnya di sini tuh yang dibuat dari dulu. Ya kalau misalnya teman-teman tanya akuarium mana yang paling tua di rumahku ini, yang awal mula itu tuh aku istilahnya pelihara ikan tuh di sini. Dulu aku tuh pernah pelihara semacam pufferfish pernah di sini ya guys ya. Pufferfish yang ini ya, ikan helikopter itu aku pernah pelihara sini. Ikan palmas pelihara sini, ikan aligator ya guys. Ini sempit ya, tapi ikan aligator kecil aku taruh sini. RTC, tapi kalau RTC yang kayak gitu-gitu kan dia kan di dasar. Makanya ini kan dasarnya tuh agak susah buat dilihat. Jadi nggak kelihatan ikannya tuh guys sebenarnya. Kayak gitu sih ya. Dulu juga pernah ada kandang ayam di sini guys. Belum ada kolam. Dulu tuh zaman-zaman aku SMP ya guys ya, kandang ayam di sini, terus aku foto sama kandang ayam gini, terus dijadiin foto profil Facebook guys ya. Gila-gila zaman-zaman dulu. Nah ini kita coba buat cek lagi ya guys untuk di rumahku sebelah ya. Ini kita bakal naik lewat sini seperti biasa ya guys. Nanti kita bakal lihat ke atas. Di atas juga ada beberapa hewan baru dan ada beberapa juga hewan yang dari dulu udah kita pelihara ya. Silahkan masuk. Nah ini ada tempat ikan arwana ya ini ya.
Arwana yang tahun lalu dari Nusantik kita bawa, bentar lagi udah mau Nusantik lagi nih guys. Tanggal 14 ya, 12 ya, 12 sampai 14 Nusantik nih. Nah ini dulu sih kalau misalnya udah agak gede, kita bakal coba buat cari kayak istilahnya lampu RDI buat tanningnya. Nah ini kan udah agak gede nih, jadi ini kayaknya sebentar lagi ya guys ya, tiba saatnya guys untuk kita mencoba buat tanning. Kalau menurut teman-teman segini udah bisa di tanning atau belum, bisa tulis di kolom komentar ya. Dia tuh sempat ada bermasalah ya beberapa kali ya, Li. Apa sih dia tuh masalahnya teh? Gak mau makan atau apa? Ini gak pernah infeksi sisik. Infeksi sisik yang merah-merah ya? Iya. Ya benar-benar pernah merah-merah. Ini kayak merah-merah kayak gitu, udah sembuh sih ini mah ya. Masih ada dikit sih itu, merah-merah kayak disisik dikit-dikit, tapi ini mah udah jauh. Terus ada apa lagi bro? Mogok makan pernah. Mogok makan sampai berapa lama nih dia nih? Seminggu pernah? Seminggu masalah. Seminggu ya? Seminggu, terus akhirnya kan diganti tank mat. Awalnya kan pakai Palmas. Oh pakai Palmas, iya bener. Iya. Palmasnya sekarang udah dipindahin jadi Oscar ya? Iya, gitu Oscar. Ya, ini Oscar juga. Aku tuh ngerasa aku nggak minta Oscar sih taruh di sini ya. Ini inisiatif berarti nih. Ya itu si Mas Ali. Mas Ali bagus guys, inisiatif yang sangat bagus ya. Dan semenjak dikasih Oscar dia aman ya guys ya. Kenapa lagi? Alhamdulillah sih tuh guys. Ini untuk si ikan arwananya. Ini kenapa nggak kita nyalain ya? Ini bisa dinyalain nggak ini? Bisa kan? Di chamber paling ujung Pak. Cuma di situ ya? Iya. Kenapa? Tapi ini lampunya belum kita perbaiki guys. Bentar ya. Ini kan namanya juga no cut no edit ya. Lampu gini tuh emang suka jatuh. Jadi sebenarnya bagusnya mah ditaruh di atas ini nih, yang kayak ditempelin gitu guys. Nggak dinyalain sama kita ya. Bentar. Di mana nih? Oh ini ya. Oke, wis, cakep guys. Kenapa nggak dari tadi gitu kan? Nah, ini udah mulai kelihatan merah nih. Coba kata itu ya, ikan arwana tuh kan pada dasarnya tuh dia ikan atas. Dia juga penglihatannya tuh ke atas biasanya tuh guys ya fokusnya. Karena kan kalau misalnya di alamnya mungkin ada serangga lah, ada jangkrik lah, atau ada apa lah ya guys yang dari atas dia makan ke atas gitu kan. Kalau di akuarium tuh arwana memang dia akan matanya bakal turun. Dan kalau misalnya pada tiba saatnya biasanya suka dioperasi gitu guys ya. Lemak di matanya tuh ada yang dikurangin biasanya guys. Mana teman-teman lihat nih mata sebelah sini sama mata sebelah sini beda kan. Nah ini lebih turun nih matanya nih. Karena memang itu hal yang sangat wajar ya. Dan kalau teman-teman perhatiin juga warna merahnya itu sebenarnya udah ada sih. Mungkin ini lebih sering aja dinyalain nih lampunya nih. Dikit-dikit ada soft tanning lah. Sebelum nanti kita tanning gitu ya guys. Ini setiap malam nyalain nggak? Oh malam-malam ya dinyalain ya? Oke. So aku nggak tinggal di sini guys. Jadi aku kadang-kadang nggak tahu gitu loh ya guys. Sama Oscarnya mereka ini ya, kayak giring ya, bareng loh guys. Ini Oscar yang mana sih? Kita beli di mana sih ini Oscar? Yang dulu beli di abang-abang jalan kok. Oh abang-abang jalan ya, wih udah gede ya. Aku lupa guys. Kita kan gedein gitu kan si Oscar. Nah ini tuh yang mana? Aku tuh lupa. Ini awalnya taruh mana sih bro? Ini bro? Taruh ini gak yang aku rencana kan dia masih di kolam. Oh oke, iya. Itu ada. Oh iya. Masih kecil waktu itu ya. Wow, sudah membesar ya. Berarti ini sudah kita pelihara dari besar. Soalnya aku juga perasaan nggak pernah beli Oscar sebesar ini. Pas aku beli lebih kecil gitu lah ya guys. Ini kalau menurut teman-teman ada potensi dia bakal merah atau tidak guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke atas nih ya. Bentar, matiin dulu Pak, takut jepret. Oh iya, takut jepret. Iya, kirain matiin. Kirain matiin kamera ya, matiin kamera. Ya guys, selesai udah guys. Kalau matiin kamera nggak jadi no-cut no-edit ya. Ini kita matiin dulu. Soalnya takutnya kita nyalain sesuatu di atas, kita nggak ngeh jepret no-cut no-edit malu guys ya. Kita naik ke atas guys ya. Nah, oh ini ada Faisal lagi ngedit. Jadi ini no-cut no-edit tapi ada orang ngedit di video no-cut no-edit. Gimana nih? Sal, ini lagi no-cut no-edit Sal. Berarti no edit Sal. Jangan deh, mana tetap ngedit ya. Lagi ngedit video apa nih? Kelinci ya? Kelinci ya. Nah ini guys, lagi ngedit video kelinci. Spoiler. Tapi kan ini udah di-upload. Ini kan duluan, uploadnya kan hari ini. Ini upload duluan nanti ya. Itu ada Mas Ali juga. Mas ini channel yang kemarin Mas Ali besarkan Mas? Iya. Oh gitu. Coba kita lihat ya guys ya. Progresnya done. Belum Pak. 200 juta lah inilah ntar gedenya. Ini yang waktu itu kecil banget kan? Ini yang waktu kecil, yang dari 4. Coba lihat dari sini nih tuh, badannya kelihatan dari sini. Kan? Iya ngegedein Wah, ngegedein doang sih. Awalnya Tapi senti kan, 3,5 iya, dikasih makan apa Mas ini Mas? Pelet apa? Udang. Mau dia makan udang. Oh, dikasih serum gitu dia mau ya guys ya. Nih, tapi dia masih belum ada mental karena emang libatnya agak susah. Kita coba lihat ya rim gitu-gitunya ada nggak sih guys? Kayaknya ada deh ini calon-calon ya. Asalkan lebih di progres lagi aja.
Cuma sebenarnya aku suka tuh ini nih. Kemarin juga aku sempet kayak Insta storyin ya guys ya. Dan banyak yang ngeliat, banyak yang nanya. Mau nyalain nggak? Nih aku nyalain nih. Taruh. Nih guys, kita coba nyalain ya. Mana ini? Nah itu tuh. Ini kita pakai lampu dari SDI juga nih yang kecil kayak gini, ternyata bagus. Duh guys, keren tahu. Itunya mau dinyalain nggak? Apanya? Si pompanya ya? Ah nggak usah lah, udah kayak gini aja. Nah ini memang baiknya sih dinyalain kayak sehari mungkin 12 jam ewang lah ya mas ya, supaya dia tetap sirkulasinya ya. Dan ternyata MOS ini tuh lumayan mudah dipeliharanya guys ya. Kita nyalain lampu juga nggak sering-sering banget, tapi kalau teman-teman perhatiin si MOS-nya aman, tidak ada permasalahan apa-apa ya. Isinya ini ada Betavis. Oh itu, kita tuh kekurangan yang kayak gini nggak mas? Kurang ya? Oh, ntar kita harus beli lagi nih terminal seperti ini ya. Aku tuh punya banyak stok terminal awalnya, tapi terpakai semua, makanya listrik jepret. Karena nggak kuat ternyata kalau semua nyala. Nah ini udah dinyalain nih, pompa juga nyala. Oh oke. Nah ini pompa kecil gitu guys. Aman, biarin. Aman, tuh keren ya. Guys, enak sih kayak gini sih guys. Si Betavisnya juga ntar lama-lama dia adaptasi sama arus, ntar dia bakal keluar juga. Ini kasih makannya apa nih si Betavis nih? Itu Pelet. Ada pelet. peletnya. Iya, pelet-pelet yang dari Fiskinian itu ya. Nah itu kalau ngasih kan sebenarnya kan cukupnya sedikit aja ya bro ya. Nah ini cara ngasihnya biar gampang ya Lia. Pakai lidi aja lidi. Gimana ya kalau bahasa gitu nanti jadi lembab ya. Pokoknya ini tuh sebenarnya tuh sekali kasih makan tuh dikit guys. Kayak cuman, nah kan kalau kasih makan kadang-kadang langsung sebanyak ini kan. Jadi mana kayak gini aja, terusnya dikit-dikit kayak gini Li ngasihnya Li. Nah kayak gini-gini aja nih, biar nggak kebanyakan. Soalnya kalau kebanyakan jadi kotor, butek. Kayak gitu kalau ngasih makan lah. Tapi alhamdulillah di sini sih beta kita ya nggak ada yang ngeribetin. Ada sih beberapa ekor lah ya. Cuman rata-rata ya dari Fiskinian tuh pada mau makan peletnya guys. Jadi nggak ngerepotin. Kita nggak perlu kayak nyetok cacing sutra keseringan atau artemia gitu-gitu nggak perlu. Oke deh, kita lanjut ke atas ya. Mas, ayo mas ikut mas ke atas mas. Kita mau coba buat update-update yang ada di atas ya guys. Nah sekarang tuh rumahku, terutama di bagian sini, suara cici cuit-cuit tuh sangat amat sering terdengar ya. Karena memang fins kita tuh sudah mulai pada netes. Dan ini rata-rata suara lolohan guys. Kemarin tuh waktu Mas pulang sempet banyak yang meninggal sebenarnya guys ya. 5 ekor mah ada kayaknya ya kemarin ya. Berbagai macam alasan ya. Ada yang ketindih juga ya kemarin tuh ya kata si Mas ya. Ada yang ketindih. Ada yang nggak ketahuan. Ada yang nggak ketahuan ya gara-gara ketindih. Jadi pas dibuka lah ternyata ada anaknya ketindih ada. Terusnya juga ya karena emang baru pada netes ya Mas ya. Dan si Masnya juga lagi pulang. Jadi ada beberapa yang nggak terlalu istilahnya itu ketahuan lah ya guys ya. Cuman alhamdulillahnya sekarang sudah lebih membaik. Ada yang meninggal lagi waktu Mas datang bro? Nggak ada. Alhamdulillah guys. Berarti kemarin kenapa bisa kayak gitu sih? Masih pemula. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya guys ya, kita ikhlas ya guys ya. Nah ini kita coba buat kasih lihat yang terupdate nih. Yang baru netes deket-deket ini yang mana Mas? Oh yang ini kurang lebih seminggu lah. Ini seminggu nih? Iya 2. Oh ini ada 2 isinya nih? 3 itu. Ini ada 3. Kemarin tuh yang ada di sini tuh yang Lutino itu udah dipindahin? Aku udah pisahin. Kemarin tuh sebenarnya tuh guys ya lumayan ya, yang jackpot Lutino tuh ada beberapa ekor. Tapi kemarin waktu ada batch kematian itu ada yang ikut meninggal ya Mas ya? Ih, waalaikumsalam. Kaget ya, angin. Mana nih yang Lutino nih? Jackpot guys, asli. Nah ini guys nih Lutino tuh. Bukan yang itu. Iya kah itu ya? Iya. Oh iya ya. Iya itu. Bentar Mas. Itu Lutino nggak? Lutino. Bentar. Itu ya Lutino ya? Oh iya itu Lutino ya guys. Nah ini yang satunya lagi. Tapi kok putih banget ya? Iya, ada. Oh ini ada yang kuning nih. Ini yang kuning ya ini mah ya? Ini Lutino apa kuningnya? Lutino kuning. Silver ya ini mah ya? Oh ini silver deng. Ini ada silver. Itu ada Lutino ya guys ya. Ini satu lagi. Oh belum dipindahin, satunya lagi masih terlalu kecil ya? Lagi disuapin ya. Mana tuh? Ada di dalam. Oh Tapi ada. udah keluar udah makan sendiri. Udah makan sendiri ya? Coba kita lihat ya guys. Boleh kak. Ini no cut no edit nih. Oh iya nih guys ada deh. Oh iya guys ini ada nih. Oh tuh keluar dari itu. Oh tuh. Biar enak tuh. Ini itu. Oh iya ini kapan Mas siap buat dipindah Mas? Seminggu lagi. Seminggu lagi. Oke bagus ya. Ini Lutino tuh ada 2 anakan Lutino keluar. Dua-duanya itu dari sini nih pasangan yang ini ya Mas? Iya. Ini juga kak. Ini 2 nih. Mana? Ini calon. Lutino juga ini? Ya. Boleh kakak ambil. Oh iya. Ada 2. Baru netes pas saya datang kemarin.
Tapi bukan Lutino ini mah mas. Matanya hitam ah. Oh yang ini berarti. Mana? Nih kalau misalnya ini. Oh yang gitu ya? Iya. Ntar, gimana nih? Harus naik. Harus naik guys. Oh iya ini ada tangga nih. Maaf ya mas ya. Nggak apa-apa. Ntar ya kita coba kasih lihat ke teman-teman ya. Aku mau sekalian aja kasih lihat updateannya nih. Kapan lagi kita update Vince ya guys ya, kalau nggak di video No Cut No Edit ini ya. Sekalian aku juga update nih. Soalnya yang Lutino tuh nggak tahu kenapa ya, si pasangan G11 ini tuh dia bawa gen doang guys padahal ya, tapi Lutinonya lumayan alhamdulillah banget guys. Nah ini udah tuh yang ikut sarang lagi. Oh dia udah ngangkut sarang lagi. Iya. Ini nelor kan? Udah ada telurnya gimana tuh? Jadi tapi Aman. ada isinya. Wih, prestasi Mas Ali. Kemarin tuh sempat bermasalah yang kuning ini guys. Nelornya itu jadi nyoy lah guys ya. Terus dia tuh kayak udah lemas banget kan, kayak aduh ini gimana nih, tapi alhamdulillah udah aman nih. Kenapa Mas? Semakin dewasa ininya kayak orang ya kak. Apanya sih? Betina ini. Oh iya. Oh iya ya, di jidatnya ya, di bawah di atas matanya ya. Yang mana Mas? Ada Mas? Yang Lutino Mas? Yang mana Mas? Anakan Lutino. Ini Bukan ah. Masa sih? feeling saya mah ini. Tapi matanya hitam ah. Apa putih pun. Nggak tahu ya. Ini anakan yang siapa Mas ini Mas? Di HP. Di HP ya? Wah aku juga lupa lagi. Bentar ya. Ini nggak tahu sih ya guys. Nggak usah Mas, nggak usah dilihat Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu. Coba kita lihat ya, ini anakan mana guys. Soalnya Mas Ali itu jago breeding, tapi untuk dia mengetahui ini anakan ini bakal jadi apa, dia masih bingung. Nggak tahu. Nggak tahu. Memang nggak tahu. Beda keahlian. Coba dia anaknya siapa? Anaknya G18 kak. Oh iya nggak akan mungkin kalau G18 mah. Masa tiba-tiba Lutino? Oh iya ini. Iya. Oh jadinya yellow berarti. Kalau ini kan yellow nih, anakannya yang tadi yellow berarti. 3 dia. Jadi 3 berarti ya, 3 ekor. Nah berarti ini kan kepalanya oranye, dadanya ungu, badannya yellow. Berarti insya Allah anaknya juga bakal mirip kayak gini mas. Kemungkinan kayak gini anaknya. Oke deh kalau kayak gitu. Berarti kalau yang Lutino tuh kemarin tuh ada 4 ya? Oh di luar situ ya. Jadi 2, 1 yang tadi, 2 yang ini. Yang ketiga kan kemarin ikut batch yang pada meninggal, satunya lagi yang itu ada di situ ya. Aman kalau di situ mas? Insya Allah aman. Alhamdulillah. Cuma nggak keburu dipasang ring. Oh gitu. Ya sedih banget tapi nggak Satunya apa-apa. kepasang. Satunya kepasang, satunya enggak ya? Ininya nggak seimbang. Nggak seimbang, nggak apa-apa. Tenang ya guys ya. Oh ya, kita lanjutin lagi ya. Di sini juga ada beta fish kita yang kemarin kita dapat dari Fiskinian ya. Ini cuman tadi habis kita review juga sih ya guys ya. Jadi ada beberapa yang baru kita tutupin lagi pada istirahat. Ini kalau misalnya dia terbuka, terusnya flaring, mantep tau guys. Kayak bener-bener kenceng banget gitu flaringnya ya. Kita kasih guys. Nih harus dibuka sih. Kalau dibuka nanti bakal kelihatan nih flaringnya nih guys. Nih, wih, tuh lihat tuh. Jadi kalau yang half moon tuh memang seperti itu tipenya. Kalau misalnya memang dia lagi nggak flaring, kelihatannya kayak lemas gitu lagi, kurang. Tapi kalau misalnya dia udah flaring nih, nanti ini tuh guys, kebuka banget. Half moonnya bagus. Padahal lawannya aja dia di situ ya, kagak ngeliat ya guys. Ini juga sama galak nih, yang ini juga nih. Galak juga ya. Galak ini mantep guys, dua-duanya mantep ini. Ini karena No Cut No Edit kita harus hati-hati nih kalau ngomongin yang ini nih, agak sensi sebenarnya guys ya. Jadi kita nggak usah lama-lama ya kalau di sini ya. Soalnya No Cut No Edit ya guys ya. Oke, kita tutup lagi. Ini supaya mereka nggak capek. Soalnya kalau misalnya di flaringin terus, mereka tuh nanti akan terbiasa sama flaring sehingga mereka sudah tidak ada hasrat flaring gitu lah ya guys. Cuman mau kasih lihat juga lah sekali lagi lah ya yang ini ya. Yang ini terakhir nih guys. Nah ini yang dari Thailand nih. Kemarin aku menang bid. Apa bin ya? Bid kalau nggak salah ya. Menang bid kemarin tuh guys. Cakep. Cuman kayak onta ya dia. Kayak gimana ya? Ada punuk gitu guys. Ini gila. Adaptasinya rada susah ini kak. Oh gitu. Sempet ngedrop ya? Sempat ngedrop, sempat sakit. Sempet ngedrop. Cuman alhamdulillah udah oke nih guys. Nah mantap ya. Apa? Thailand sama air Indonesia. Beda, air Thailand ya. Beda, air Thailand ya guys ya. Sama air kopo BTW ya. Beda guys. Tuh, keren sih. Ini Cuman kayak gendut ya dia. Apa? perdana telur. Oh, ada kabar lagi nih perdana telur bentar ya guys. Aku mau ngasih lihat nih. Yang mana perdana telur? Ini yang sempat jantannya Mabung ya? kurang hampir nyawanya hampir 6. Serius? Waduh, nyawa 40%. Alhamdulillah kalau misalnya di sudah aman ya. Oh gitu, coba lihat. Nah itu jantan. Jantannya yang mana sih jantannya? Aku lupa lagi. Yang oranye malah oranye. Oh. Menggap.
Jadi ini tuh kepala oren. Nah dia bawa gen biru. Sedangkan yang satunya lagi dia silver. Ini harusnya anakan birunya bakal lumayan ada. Cuma sejauh ini kita anakan biru teh ada nggak sih guys? Ini deh teman-teman lihat ya. Ini kan belum pada keluar ya warnanya ya guys. Ini kan anakan-anakan Gold Amadin kita. Coba lihat dari atas ya. Ini teh ada yang anakan biru nggak sih mas? Mas pernah cerita nggak ke teman kita? Oh malah yang di situ. Kalau yang ini ada nggak? Kalau yang di daerah sini? Ada. Ijo ya rata-rata ya? Iya, hijau. Rata-rata hijau. Cuman emang kan kita kan indukannya tuh bawa gen biru ya guys ya. Jadi hijau juga ini tuh ada head, bukan head sih, post head lah ya, possible head blue sebenarnya. Tapi kalau misalnya keluar hijau ya tetap kita anggapnya hijau guys. Kayak gitu sih ya guys ya. Semoga lah ya nanti kedepannya ada yang biru ya. Penduduk pertama kita udah nelor lagi. Oh ini mantep nih nelornya nih. Tapi mantepan mana sih? Atas apa sih nih mas? Yang nelor banyak weh? Bareng dia. Bareng ya? Ini senior di kita nih guys, dua ini ya. 6 G6 sama G7 kemarin tuh sempet dia bisa dibilang tuh mabung lah ya, mabung. Jadi lumayan ya 2 bulan ya mas ya, nggak nelor ya. Mabung tuh 2 bulanan lah guys ya. Karena mabungnya tuh kayak gantian, kayak jantannya mabung udah agak selesai, betinanya juga gitu lah ya guys. Jadi nggak bareng. Gitu sih kurang lebih. Itulah ya kalau Vinsan ya guys ya, kita masih bertahan dan alhamdulillah semakin banyak semua ke depannya. Nanti kita bakal lebih banyak lagi guys. Nah, ini juga ada ikan lohan di sini. Ikan lohan ini juga kita baru pindahin kemarin ya. Jadi masih bisa dibilang adaptasinya belum terlalu penuh. Dan kalau yang aku perhatiin sih ini kayaknya kekencangan nih mesinnya nih. Pompanya nanti kita bakal coba buat cari yang lebih kecil. Ada nggak sih yang lebih kecil di sini kita? Apa belum ada? Yang 1000 liter gitu? Ada ya. Ntar kita coba cari ya. Ini kayaknya pompa 1400 buat lohan kayaknya muyung dia guys di ujung ya. Terlalu kencang kayaknya ini pompa guys. Tuh kencang banget ini. So memang mantep sih pompa dari Armada tuh ya guys. Cuman kalau misalnya untuk ikan-ikan tuh ada beberapa yang nyaman dengan flow air yang kenceng, ada beberapa yang kurang nyaman seperti ini. Dan ini masuknya kurang nyaman. Kita coba buat masuk ya ke dalam ya guys. Ini ada beberapa juga yang ada di sini. Ini kita nyalain jepret nggak nih? Nggak ya. Oh, ini baru diisi pasir ya tadi ya. Ini nanti sama kita bakal coba buat diratain. Nah aku bingung lah guys ya. Di sini kan cana-cana kita. Kemarin kan ada yang lompat, ini udah tahu lah ya, udah nggak usah dibahas lagi ya guys. Ini kan lompat yang kemarin Auranti belum kita taruh lagi. Bahkan kemarin tuh lohan kan kita taruh di sini dulu sementara. Ini udah kita kasih pasir. Aku nanti rencana mau masukin Auranti lagi. Cuman kita lagi cari lah Aurantinya mana ya. Nah yang aku kaget ini, dia tiba-tiba nggak demen pelet mas saya. Aneh ya. Harus makan hidup dia, Lih. Pokoknya harus berbentuk ini kak, makanan utuh lah, bukan kodok kayak kodok utuh. Walaupun mati pun bisa, tapi kudu utuh. Harus kodok, bener-bener kodok gitu. Iya. Kalau kakinya doang nggak mau dia. Suka nggak mau. Ya Allah kok jadi gitu padahal awal. Dikasih manggut mau tuh. Manggut mau dia. Oh dikasih manggut juga mau ternyata ya guys ya. Kalau pelet udah nggak mau masuk dia, aneh ya. Kemarin kayak awalnya merakus pisan guys. Rakus dia lompat kepentok kayaknya palanya tuh kayaknya geser kayak ya. Kepribadiannya berubah, dia langsung saya tidak mau makan pelet gitu. Aneh guys. Amnesia dia, aneh ya. Bisa gitu ya guys. Tapi tetap sih kalau masalah mental mah ya tetap oke gitu guys ya, tetap ajak main kita gitu kan. Tetap enak lah ya. Kemarin juga sempat ditabrak kayaknya mesin tuh kemarin sempat mati kali ya? Iya sempat mati. Ditabrak sama dia guys, sempat terus ditabrak sama dia. Padahal ini mesin tuh nggak pernah ada masalah apa-apa ya. Apalagi kan dari Armada kan oke banget ya guys, nggak pernah ada masalah dimanapun itu ya guys ya. Cuman di dia doang nih paling rusuh nggak jelas nih guys. Bingung juga nih aku ya, apakah ini terlalu kecil tempatnya atau gimana ya guys. Tapi kalau aku lihat-lihat tuh teman-teman aku juga dengan Cana Maro yang segede gini ya, akuariumnya pakai yang kayak gini sebenarnya. Ini dari segi awalnya burik ya teman-teman, juga mungkin bisa lihat di video aku yang lain ya. Tapi alhamdulillah ditaruh di kita tuh dia semakin bagus secara bunga dan secara warna guys ya. Warna sih lumayan naik sih, naiknya signifikan kalau warna. Karena di sigi tuh waktu dulu aku pertama kali ngambil tuh warnanya butek banget guys. Kayak gitu ya. Ini ada ikan siklit juga. Kita kasih makan ya. Peletnya kita ambil dulu ya guys. Kita kasih makan pelet siklit. Ini kalau misalnya kita kasih makan siklit itu nggak pernah tidak pernah tidak dimakan ya guys ya, selalu dimakan dengan antusias. Tuh guys, ngegedein lagi ini siklit ya. Berapa ekor ya ini siklit ya? Ada susah ngitungnya guys. Aku tuh pengen nambah lagi sebenarnya. Cuman kalau menurut teman-teman, ini ditambah lagi masih bisa atau enggak nih guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Takutnya mereka kalau ditambah tuh semakin sempit, semakin kurang enak gitu ya. Yang mana ada yang baru nih, yang ini nih. Aku dapat dari Istana Aquarium guys.
Nggak tahu kenapa aku suka liatnya ya, karena dia mah warnanya metalik gitu loh ya guys. Kayak warnanya tuh tidak seperti siklit pada umumnya ya. Nah, kita coba buat kasih makan lagi siklit-siklit ini. Seru sebenarnya sih pelihara siklit ya. Cuman aku tuh masih di tahapan sukanya itu sama African siklit, bukan American siklit. Karena aku tuh lihat warna-warnanya ya guys ya. Walaupun American siklit itu menarik juga, dia bisa gede kan secara ukurannya. Tapi nggak tahu kenapa pikiranku, perasaanku masih di African siklit ya. Karena mungkin kalau misalnya kita lebih pro lagi ya di persiklitan, kita bakal coba buat cari American siklit. Mana aku juga sempat ketemu orang random gitu guys di pasar ini, di pasar peta. Dia tuh kayak breeding siklit, terus aku tuh udah bilang kayak ke dia tuh, ayolah nanti kapan-kapan main ke tempatnya gitu kan guys. Cuma sampai sekarang aku masih belum ada kesempatan ke sana. Mungkin ntar kalau misalnya teman-teman setuju, kita bakal coba buat pelajari dan juga videoin lagi American siklit lebih jauh guys, kayak gitu ya. Nah ini untuk si Molly, ini Molly-Mollian. Untuk si pufferfish yang India itu belum semua kita masukin sini, tapi aman nggak yang di sini teh ya? Nggak kelihatan sih ya guys dari tadi aku pagi teh ya. Suka ngeliat kali? Apa udah jarang ya? Satu keluar, satu. Ngumpet ya? Kayaknya mereka tuh punya, kayak dia tuh punya ini deh guys, punya tempat tersendiri ya. Tapi ya guys ya, ini mah testimoni aku ya. Kan kemarin kan kita kan coba masukin Indian puffer ya guys, yang kecil banget gitu kan. Kayak berkurang nggak sih, Li? Terutama yang kecil. Berkurang nggak sih, bro? Padahal baru dimasukin 3 loh, sisanya masih belum aku masukin ya guys ya. Karena aku tuh masih ngecek dulu nih, aman apa enggak nih si Indian puffer tuh. Soalnya aku kan nggak lihat ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, ini kan baru kita nyalain ya. Di video sebelumnya waktu kita nyalain itu tuh masih banyak banget keong-keong yang ada di kaca ini lah guys, paling nggak ya. Tapi sekarang udah jauh berkurang dong. Terutama yang kecil tuh, di samping-sampingnya udah nggak pada ada, bro. Udah nggak pada ada gitu kan, udah nggak pada ada ya guys ya di samping-samping. Cuman yang ada di bagian bawah aja tuh masih ada tuh beberapa. Ini juga kenapa ada? Karena ya dia udah gede kan, jadi agak susah juga buat dimakan. Tapi si kucing biasanya banyak di balik ini nih kak. Di balik ini banyak ya? Iya. Di balik ini nih? Iya. Suka dibalik sama mana gimana ini teh? Kadang-kadang kan kalau bersih suka diangkat dulu. Suka diangkat ya? Iya, kotor-kotorannya. Nah, semoga pas kita buka udah nggak ada nih. Aku malas buka sebenarnya guys ya, tapi semoga udah nggak ada. Semoga berkurang lah, paling nggak berkurang lah. Oh ini tuh ada tuh guys. Wih gendut bro di sini mah. Gendut sih guys di sini mah asli. Tuh. Ih asli ih. Ayo tuh hari ini ya masukin semua ya. Ini mah udah aman nih. Udah aman nih guys, aku udah lihat tuh. Dia emang iseng sih, kelihatan mungkinnya di kamera juga ya teman-teman. Tuh dia tuh kayak suka kayak ayam tuh nggak sih, matok-matokin pasir gitu loh ya guys tuh. Dia matok-matokin. Jangan-jangan yang dia patokin adalah bibit-bibit dari siput-siput kali ya guys. Nggak tahu juga sih. Cuma sejahtera itu gendut ya. Kemarin masa ada satu yang parah banget, kurus pisan gitu ya guys. Cuman bukan yang ini. Kalau yang ini kemarin memang nggak sekurus ini kayaknya ya. Walaupun aku nggak bisa ngebedain juga sih. Ada glowfish juga di sini by the way kalau teman-teman perhatiin. Glowfish iseng sebenarnya ya. Cuman yang aku perhatiin sih laju perkembangan si Molly di sini agak berkurang nih guys. Kan dulu makan Molly itu banyak banget gitu kan. Emang ada beberapa yang aku kasihin ke Cana sih ya. Tapi kalau kita perhatiin lagi nih sekarang ini tuh Molly-nya laju perkembangannya udah nggak separah dulu guys. Ada juga Molly yang agak ada ribbonnya gitu tuh. Yang sebelah situ ribbon tuh di bagian bawahnya itu loh Li. Kayak ada semacam itulah itu guys tuh ada ribbon gitu ya. Mantap sih ya. Kalau ini nggak tahu anak siapa guys ya, tiba-tiba ada yang hitam ya. Kalau teman-teman lihat lagi juga di atas ini ada Cana Pulcher. Aku Cana sih belum nambah-nambah lagi sebenarnya guys ya. Terakhir itu kita nambah Cana itu yang kita coba buat unboxing dari subscribers itu. Sama kalau beli mah beli yang dari ini Brother Snakehead ya. Ada Cana Pulcher yang ternyata pas kita coba buat tinjau nih kan sekarang kan kita pakai biofoam gitu guys ya. Entah kurang cocok entah gimana dia tuh suka ngumpet. Tapi ntar kita kasih lihat ke teman-teman ya. Kalau memang Cana Pulcher aku udah lama peliharanya. Ya guys, si Blue Pulcher ya. Kalau di bawah sini juga ada beberapa yang cananya tuh udah mulai ada mental ya. Yang ini mentalnya udah lumayan ada nih guys ya. Tuh. Udah ada, terutama kalau pakai kaca ya. Pakai kaca biasanya dia lebih ada mentalnya nih guys. Oh. Flaring dia. Kalau kaca flaring. Kalau tangan dia nggak flaring kayak gini, tapi dia paling nggak moyung di belakang lah. Males aku kalau moyung di belakang tuh. Ya ada. Udah mulai nih si Cana Asiatic Hotel. Kalau ini mah dari dulu juga sebenarnya dia udah oke ya guys ya. Hey,
Nah ini juga dia agak-agak jadi tidak terlalu kayak interaksinya nih. Gak segiras kemarin mah giras banget, giras tapi flaring gitu lah ya guys. Kalau sekarang dia agak cuek nih, apa karena udah tua kali ya? Faktor U kali guys ya. Can awal-awal ya? Hah? Can awal-awal. Iya nih awal-awal nih. Dia cana yang waktu aku coba buat kayak sisiin, kan aku namanya sempet pensiun kan. Nah ini sama aku nggak di kemana-manain, tetap aku keep guys. Dari si Vincent ini waktu itu ya. Pertama kali aku kenal Vincent kalau nggak salah dia bawain cana ini. Jadi udah lama, ini udah di Vincent aja udah gede. Di aku aja udah 4 tahunan ini ya. Jadi mungkin usianya udah 5 tahun ke atas kali ya guys. Tuh. Tapi tetap bagus sih badannya ya, merahnya tetap pos sebenarnya guys ya, walaupun semangatnya udah nggak kayak dulu. Soalnya dinamain dolphin sama aku tuh. Jadi dia tuh kalau misalnya kita mau ngasih makan udah lompat guys ke kita ya. Pada awalnya seperti itu. Kalau sekarang dia udah faktor U ya. Nah ada satu cana asiatica kalimaya yang aku kira dia bakal bagus mentalnya. Ternyata waktu kita pelihara taruh sini dia agak lumayan lama adaptasinya, ini udah mulai mau nih. Ini mending banget nih. Gila awalnya mah guys cuma diem doang di pojokan, males banget tahu. Hei tuh. Sekarang mah dia udah agak lumayan ada mental. Asiatica kalimaya ya. Dia tuh underrated kalau menurut aku ya guys ya. Cana yang bagus banget tuh ya secara badan ya guys. Ini tuh katanya tuh Asiatica yang memang di breeding, selective breeding gitu ya. Sampai-sampai genetiknya tuh ngunci gitu loh guys. Jadi kalau dia di breeding sama yang kayak dia lagi juga mutiaranya bakal bagus kayak gini. Dan sebenarnya sih Asiatica kalimaya juga ada beberapa grade gitu, ada yang super form gitu kan, ada yang apa gitu lah ya guys. Ini kayaknya yang super form apa gimana nih guys, teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Cakep sebenarnya nih, cuman secara mentalnya masih belum terlalu oke ya. Walaupun sejujurnya ya, aku tuh sama cana Asiatica ya guys, secara tubuh nggak begitu suka, karena kayak lontong guys, asli kayak lontong gitu ya. Apalagi yang ini nih, nggak ada ekor, lontong banget ini ya. Tapi ternyata kalau misalnya teman-teman kayak perhatikan lagi dari sisi atau aspek yang lain, sebenarnya ada keindahan tersendiri guys. Nah ini kita coba buat cek lagi. Ini sebenarnya sih kuat-kuat aja listriknya ya, cuman aku tuh takutnya jepret ketika kita lagi konten, jadi kita mending matiin dulu. Kita coba nyalain yang ini ya guys. Nah ini juga bentar ya, kita coba buat. Ini udah cabut belum nih? Udah cabut ya? Oh ini ya, ininya ya satu-satu ya. Nah ini emang satu-satu nih guys lampunya. Set, ini kita nyalain satu. Wow, ini pufferfish kemarin belum kita kemana-manain ya, beberapa ekor. Kalau ini ada pufferfish juga yang pow itu guys ya di sini. Masih belum kita kemana-manain lagi guys ya, ini pufferfishnya. Kalau ini memang mau aku taruh sini aja. Di bawah sini ada apa lagi nih? Kemarin tuh, oh ini nih, ini ya. Ini baru beranak lagi nih kemarin guys. Tuh ada anaknya udah agak gede-gede nih. Yang ini nih yang golden. Sisa anaknya tinggal berapa dia tuh? Cuma 4 ekor ya guys. Nah ini ntar di sifonnya lihat yang kayak gini-gini nih ya. Di sifonnya. Nah ini induknya mana sih? Ini ya dipisah ya. Ini jantannya ini ya. Iya. Betinanya kemarin meninggoy ya guys ya. Karena jantannya tidak tahu waktu guys ya. Dihajar terus betinanya sampai stres guys ya. Nah ini nih. Ini untuk cana-cana kita. Kan ini blue bengal nih. Ini blue bengal. Dia kemudian kah flaringnya? Dia kemudian ya. Tapi secara badan juga nggak terlalu oke banget sih. Sebenarnya itu blue bengal ya. Aku lebih suka ini nih guys. Dihibahin juga nih kita nih blue bengal nih. Walaupun secara rim masih belum bagus ya. Tapi aku senang aja ngelihat si kancananya tuh guys ya. Yang paling bagus mah yang dari yang dari Bang Fish di rumah. Aku kan beli dari Bang Fish tuh waktu lagi live dia. Itu paling bagus ya. Nah di ujung situ tuh yang cana pulcer. Nah ini tumben nih dia nih. Itu bagus guys, sebenarnya mentalnya galak ya. Kalau dia udah di luar, kalau misalnya dia di dalam bioform sih bener-bener kayak tuh kayak gitu. Gitu karakternya guys. Kayaknya khusus cana ini bioformnya kita awasin deh bro, kayaknya bro. Iya, mau ditarik nanti. Tarik aja lah ya bioformnya. Bete guys asli. Tapi dia tuh ada mental mah tuh. Tau gak sih kayak jago kandang gitu ya guys. Kayak defense kandang gitu tipe-tipenya tuh. Aku malah lebih suka sama ini nih. Ini kita udah beli dari Jatinegara dari kecil banget nih, udah agak gede tuh. Ini cana orna kalau ini. Wah dia makannya bagus, ya segala-galanya bagus lah kalau dia. Happy lah aku guys ya punya dia ya guys. Kalau yang bagian bawah sini ini sebenarnya ada lampunya, cuman
harus kita pindah-pindahin. Ini apa nih sih? Ini tuh kayaknya bukan. Bukan oranti dong ini. Bukan. Bengal apa? Andrao ya ini ya. Yang hibahan itu Kak. Ini dihibahin nih aku guys. Ini ada limbata granit juga di sini tuh. Nah ini granit nih. Ini juga aku dihibahin nih waktu itu limbata granit. Cuman agak gelap guys, maaf ya. Soalnya memang ini lampunya sebenarnya terpasang lampunya, cuman harus Kabelnya udah susah. kabelnya kurang nggak nyampe guys ya kabelnya ya. Ini cana Stewarti itu gimana ya? Jadi itu ketika bagus tuh bagus banget, tapi ketika udah ngedrop tuh kayak bagusin laginya kayak gak bisa gitu loh ya guys. Mental mah bisa naik lagi, cuman badannya tuh kayak susah buat bagus lagi. Dulu juga aku pernah punya cana Stewarti bagus banget ya, bahkan sampai ditawar Fajar Arif sama Bang Fis ya guys ya, tapi nggak aku lepas. Akhirnya dia kayak semacam Finrod gitu, tapi kondisinya tuh lumayan ngedrop terus nggak balik lagi. Nah ini ada cana Maru juga yang kita dapetin dari Kinfish ya kalau nggak salah ya. Waktu itu kita pernah cari-cari dari galon ini guys. Aku beli dari galon ini ya. 1 jutaan ini guys ya waktu itu ya. Waktu aku coba buat cek dan juga tawarkan ya. Cuman aku dikasih diskon ya. Tapi lebih parah waktu itu, parah banget waktu itu ya. Latih mentalnya 4 bulan sendiri dia. Tapi dia kenapa sih? Dia lompat ya? Dia sempat lompat ya Kak, kalau pas mau dikasih makan tuh nyamperin dia lompat. Lompat ke bawah apa lompat kemana? Ke kaca? Iya, yang dulu nih ujung-ujung sininya. Nah ini juga dari hibahan nih, ini hibahan. Kayak gitu ya guys. Kalau ini belum kita tambah-tambahin lagi, cuman isinya ya kayak paradise, ada lobster juga tuh ya, terusnya juga ada red jewel ya guys. Yang kayak gitu-gitu lah ya guys, kurang lebih. Oke, kita coba cek lagi ya. Untuk yang di luar ya guys ya. Ini kita coba buat lanjutkan. Karena ada hewan-hewan baru juga nih. Oh, ini ada Mas Ali nih guys. Kita mau coba buat lihat Mas yang di sini Mas. Ikan masnya buat juga. Ikan masnya? Oh iya. Nanti aja di next video deh. Di next video ntar kita mau coba buat pindahin si Toman nih guys ya. Aku tuh rencananya ya. Cuma sebelum kita pindahin si Toman, kayaknya ada beberapa hal yang mau aku coba buat kasih lihat ke teman-teman, kayak kasih makan. Kalau nggak taruh aja dulu di wadah lah. Siap. Nah ini ikan masnya juga agak kecil-kecil. Nah ini untuk si kondisi akuariumnya ya. Kita coba nyalain ya guys. Nih kondisi akuariumnya. RTC juga udah gede. Ini kayak RTC juga udah bisa deh dimasukin kolam. Mungkin ya. Ntar kita RTC sama inilah kita masukin kolam biar ini agak lowong, supaya nanti kita bisa tambahin ikan yang lain. Soalnya jujur ini Toman udah mulai mengganggu nih guys ya. Kadang-kadang suka mencoba untuk menyakiti ikan-ikan patin ya. Jadi patin tuh udah punya kekurangan, nggak ada mata ya guys ya. Disakitin sama Toman. Terus ntar patinnya nggak tahu siapa yang nyakitin. Yang difitnah dia. Kasihan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Padahal dia nggak ngapa-ngapain guys. Si Tapah ya. Kasihan. Nah ini ada RTC juga kayak gitu udah piara dari kecil deh. Dari kecil itu Kak, dari plastikan malah. Dari plastikan ya, sekarang udah segede ini ya. Nah ini tegu aku tuh agak obesitas nih. Obesitas ya Lia, ini 2 ya? Bukan agak lagi yang mau busit. Obesitas, guys. Ini kayaknya kalau dia jenisnya red tegu kayaknya udah gendut banget kali ya? Nah, ini kan betina Kak. Ini betina ya? Iya. Kalau red tegu kan dia kan lebih gendut kan? Secara fisik kan emang gendut kan? Badannya juga gendut kan? Mas udah bisa menjinakkan dia belum Mas? Belum. Mas belum berani nih kalau misalnya disuruh ini nih. Itu mau. Yang mana? Yang atas Mas. Yang atas. Kita coba lihat bagaimana Mas Ali. Sudah setahun kan di sini Mas. Kira-kira apakah skill menghandle tegunya sudah meningkat ya? Kalau Mas ragu nggak usah Mas. Ini aja. Guys. Wah ini kalau misalnya gigit muka nih 70 jahitan ini Mas. Jangan sampai. Tetap harus didistraksi dulu. Oh iya, bisa dia. Oh ini bisa. Ini asli obesitas guys. Wow. Tuh. Nah ini kalau emang ada niatan untuk breeding harus dikurusin dulu Kak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu sih. Ini harus ada jantannya ya? Belum ada jantannya. Ini jantan ya nih si Vali nih. Nah ini nih. Oh ini mantep nih si Mas Ali udah pegang nih. Ini Tegu 2.0 ini ya guys ya. Ini udah make size ya Lia, udah nggak bisa gede lagi ya? Make size nih Kak. Oh ini. Iya.
Ini kukunya bisa di ini nggak sih, Li? Bisa. Nanti dipotong ya supaya tidak menyakiti ya. Sama lebih sering di-handle aja, nanti sama Vali aja, Mas. Ini Sering suka di-handle. dikeluarin, suka diliarin di sini. Supaya dia bisa dipegang sama yang lain. Nanti kita bisa bawa ke family gathering. Ke family gathering, ke reptil. Oh, guys. Nusatik, nanti kan kita bakal datang ya. Apa kita bawa bumbu lagi ya, guys ya? Biar teman-teman nanti yang ikut ke Nusatik tuh bisa lihat bumbu. Nih, ini si Gugu ya, guys. Wow, dia pengen mencoba nih. Kayaknya nggak bisa sih. Sebenarnya dia Gigit, Mas. Hati-hati, Mas. iya ini mah gigit. Sebenarnya itu nggak gigit, Mas. Tapi kalau dia dipegang tuh dia defense. Kalau ragu malah gigit, Mas. Enggak itu. Dia cepet nge-strike ya, Mas. Hati-hati, Mas. Mas, jangan, Mas. Nanti kita nggak bisa ngupload no cut no edit. Nggak apa-apa ya, guys ya. Nih. Padahal nggak apa-apa sih ini. Bisa ya, nih kita masukin lagi ya. Itu biar enak peluk, Kak. Daripada ragu, mendingan kita coba tanya Vali aja gimana caranya, Mas. Dia sebagai orang yang mengedukasi reptil. Nih, Li. Yang mana? Contohin. Mau yang atas Gugu Golden. Nih. Gimana caranya handle supaya kita ini tuh tidak bahaya, Li? Kegigitin. Mau nyontohin? Pernah gigit? Pernah. Sebenarnya pertama jangan ragu. Jangan ragu, oke. Nah, kita kan udah kenal ya, kebetulan ini kan saya gini ya, aku yang ngasih makan ya. Nah, sebenarnya itu nggak galak yang digigit kayak biawak, kayak biawak. Tapi biasanya kan dia kan jaga kandang gitu kok enggak ya ini ya? Tadi juga sama Mas Ali enggak kok? Karena jujur awal-awal iya, tapi ya Udah ada interaksi ya. iya. Nih, ini ada Golden nih. Nah, Tuh. Sebenarnya saya tuh pengennya tuh yang digigit Vali tadi, Mas, tapi ternyata dia jago. Jadi kayak jangan Mas deh Vali, tapi ternyata dia enggak juga sih tuh. Dia juga berontak, guys. karena ada jarang gini. Tapi gendut banget ya? Emang Gila sih ini gendut pisan sih, guys. Ya ampun. Kita lihat lidahnya keluar dikit. Ini kalau misalnya dia kayak gini gimana caranya nih? Nggak bisa ya ini ya? Bisa sih. Pasti gigit ya kalau salah handle ya? ini pertama kan udah max size ya. Iya udah max size. Nah, susah banget dijinakin godon segini. Kalau Golden Tegu emang setauku susah. Tapi ada nggak? Mana pernah lihat nggak Golden Tegu yang baik? Nggak ya? Oh berarti wajar. Nah itu yang bikin aku kurang serak tuh gara-gara dia nggak bisa jinak sebenarnya. Udah masukin lagi deh. Ini Nah baru selesai dijemur. iguana ini ya? Ini baru selesai. Ini kenapa nggak gede-gede ya? Ini iguananya ya, Li ya? Ini udah setahun lebih loh, Li. Kesentet sih, Kak. Kesentet ya? Kesentet sih, Kak. Dia mau makan ya itu ya? Kenapa ya? Mau makan langit ya? Aku Apa deh? Nih. Hah? Terus ada teman Yang nawar? Jangan dong. Nah. Gimana? Apa kata dia? ada sesuatu yang minusnya. Aku Apa tanya dulu. minusnya? Apa minusnya, Li? Pertama, Coba kita tanya Vali dulu. dari speknya sih kurang rata sih. Ini mau ngapain nih dia Nah, nih? bukan itu. Apa katanya minusnya? Ini kenapa dia nongol tulangnya? Oh gitu. Ada kurus. Mau nanya dulu. Saya udah Karena apa? Karena apa? Emang itu Kak, sedikit sebelumnya tuh emang ada kurus bahkan malah. Oh kurus. Malah lebih Ada. kelihatan lagi ininya. Terus sekarang lagi pertama kemarin di-push sama timun. Oke. Timun pepaya, dia udah mulai bisa. Tapi dia kalau udah kesentet gini bisa gede nggak sih? masih Maksudnya bisa. tapi sedikit lambat. Tapi bisa. Ini dia tuh dikira mah apa sih matanya ya? Agak minus ya matanya ya. Karena lebih lama kayak gitu Kak. Ini kita kasih makan aja ya guys ya. Ini harus pelan-pelan nih. Pelan-pelan karena kacanya agak rentan lompat ya. Kacanya lompat guys ya. Nih. Biar dia ngelihat ya guys. Kemarin ada masukan juga Apa tuh katanya tuh? dari Guanatel. Iguanatel siapa tuh? Wih, siapa tuh? Temen kita lah ya. Ya ternyata dia tuh langsung komen di sininya. Oh bagus tuh dikasih masukan kayak gitu. Apa kata dia gimana nih solusinya nih? Ya pakcoy harus pakai pakcoy. Pakcoy ini dong berarti pakcoy ya. Nah, Itu cosin. ada. Oh ini caisim ya? Oh sosin ya ini beda ya. Pakcoy katanya ya. Oke. Jadi timun, pakcoy, Ya. Pepaya, pisang. pepaya, pisang. Wow. Dia udah lama main di reptil katanya udah jual mulu. Oh gitu. Jadi di pakcoy berarti ya. Spike-nya juga sebenarnya dia nggak terlalu oke ya. Dia aja sih. Tapi sebenarnya tuh aku tuh tujuannya satu sebenarnya guys. Aku cuma pengen dia gede, terusnya di handle orang enak. Udah gitu doang sebenarnya kalau aku. Jadi secara spek dan lain-lain aku nggak terlalu merhatiin. Jadi ini di-push ya bro ya. Masih di-push aja berarti ya mas ya. Apa nih kata dia nih? Iguana Madiun bener Iguana Madiun dia ngomong apa? Ini langsung komen dia Ah, sama konten SG burung emprit itu cakep. Kok yang lain sih itu? Kok udah ngomongin yang lain sih? taruh nih lagi loading kak. Pokoknya Lama loh guys. Gimana deh? Pokoknya apa kata dia tuh? Apa yang harus kita lakukan supaya si iguana kita bagus apa katanya mas? mana loading? Kok malah curhat kehidupan guys isinya?
bingung sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting ini apa gimana? Dia tuh memang Oh guys, ternyata dia memang suka ini, iguana dia bagus. Oh gitu. Wih, murmur ya. Mantap ya guys ya. Oke, kita lihat lagi. Oh oke. Kok ini beda sama ini secara badan? Beda jenis iguana apa gimana nih, Li? Kurang tahu. Itu red. Oh ini red, oke. Nah, ya kayak gitu lah guys, kurang lebih ya. nah, dia tuh kemarin Oh ini kita nih, tadi yang kita tuh. Tadi ada yang kita tuh guys. Nah ini nih yang kita kan? Ya, udah tahu. Ah, Red Albino nih, Broto namanya punya dia. Nah ya berarti kita harus tanya-tanya orang yang senior lagi nih, kira-kira gimana caranya nih supaya dia lebih mau. Tapi ini kan dia mau makan nih, berarti sebenarnya sih makan nggak masalah. Mungkin menu makannya sama kita dikasih yang pakal ekornya nonjol gitu mas, coba pakai pakcoy mas. Oke, kita coba buat pakai pakcoy ya guys ya, supaya lebih bagus lagi. Atau mungkin teman-teman juga yang penyuka iguana bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya dia jadi lebih gemoy lagi guys. dia dari dokter hewan. Wih, ilmu dari dokter hewan. Wih, oke. Kalau kayak gitu ya. Soalnya kalau kita lihat reptil kita gemoy. Yang ini kurang gemoy gitu lah guys. Jadi aku ngerasa kayak wah ada yang salah nih gitu kan. Ini pasti kita bisa perbaiki. Walaupun dari cara makannya beda. Kalau ini kan sayur-sayuran. Kalau yang lain kan tadi daging-dagingan gitu kan guys. Nah aku juga kaget mas. Ini kenapa tiba-tiba ada zebra finch ini mas nih? Apa rencana mas nih? Biar dia nelor lagi deh. Soalnya di atas udah nggak memungkinkan atau gimana? Oh suasana baru mungkin ya. Oke. Ini indukan yang lama apa? Ya indukan yang lama. Oh ini yang lama ya dia ya? Emang pasangan dia mas? Apa ditukar? Petel aja. Semoga guys. Semoga dia dipetel jadi kayak ada hasrat baru ya guys ya. Oke. Gak apa-apa, santai. Yang penting mah ada inilah. Yang penting mah ada tujuan lah ya. Oke. Terus ini rencananya gimana nih kalau si zebra finch ini? Nanti bakal dicoba dikasih serabut gitu atau gimana? Nanti ini kan karena jodohan baru lah. Oke. Karena jodohan baru, jadi kayak ya udah yang penting dia nyaman aja dulu di sini gitu ya. Oke. Guys, ini sawinya udah mau habis guys tuh. Udah mau habis guys. Tapi sekarang tuh kan karena rupiah sedang melemah nih, harga-harga pakan-pakan naik mas emang. Sayur-sayur naik bener naik. Ini mahal. Coba. Ini mahal nih. Iya. Nih guys, ini ya fakta lapangan ya. Aku soalnya nggak ngeh yang kayak gini-gini. Ini awalnya berapa yang kayak gini? Kadang kan kita di kilo kan soalnya ini. Biasa sekilo berapa yang kayak gini? Dulu waktu murah tuh. 7.000, 8.000. Sekarang berapa? 10.000. Wah guys, lumayan naiknya dari 7 ke 3 ada lumayan sih itu ya. Kenaikannya hampir 50%, 40%-an ya guys ya. Kenaikannya itu lumayan banget sih ya guys. Ternyata terdampak ya. Orang desa terdampak juga berarti ya. Terdampak sebenarnya guys. Jadi aduh ya sedih sekali ya guys. Semoga baik-baik saja ya ke depannya ya. 18.000 ya guys ya. Udah jangan kemana-mana lagi nih. Nokat no edit nih. Nokat no edit. Oke, kita lihat lagi bagian bawah sini. Ini ada sidat kita juga. Makin gede sidatnya ya. Makin mantap ini ya guys ya. Ini sebentar lagi nih bisa kita nikmati. Enggak deh, jangan dong. Enggak, sidatnya ya. Kalau ini dibikin kayak gitu bagus gak kak? Bikin apa tuh? Tuh nih, kayak punya si Wumbo. Apanya tuh? Ini dia. Diapain? Umbu emang diapain? Bentar kita lihat ya. Dia bikin tempat gini lagi tapi kayak gitu tuh. Di mana? Di Ubin. Gini. Oh, di Ubin atau gimana? Iya di Ubin atau di sini. Oh, maksudnya si Wumbo ini jadi di sini gitu ya? Itunya sih. Oh, yang kayak gitu bikin lagi di sini gitu ya? Awalnya juga iya, dulu tuh awalnya gitu ya, Lia. Cuman nggak tahu kenapa masnya kayak bocor kayak apa sama mamah tuh dibongkar. Awalnya ini akuarium. Tapi keren sih ini kayak bikin akuariumnya lebih. Tapi itu tuh ada itu tuh masalahnya tuh mas tuh. Pembuangan itu. Ada pembuangan itu masalahnya teh. Kalau misalnya nggak ada pembuangan itu mah kayak lebih pasti kita lebih enak lossnya. Itu ide yang bagus pernah dilakukan tapi bocor ternyata ya guys ya. Ini sidatnya itu sebenarnya masih bisa gede lagi ya BTW ya guys ya. Jadi nanti kalau udah semakin besar aku awalnya niatnya pengen taruh kolam, tapi karena memang di kolam tuh kondisinya terlalu keras ya. Jadi kayaknya kita bakal pertimbangkan kalau dia nggak akan taruh kolam kayak gitu. Nih ini untuk air laut nih. Aku kan jarang spill, jadi mungkin karena di video ini kita bisa spill juga. Kondisi ikan laut yang kita dapetin dari ujung genteng itu sebenarnya kalau yang gede-gedenya alhamdulillah dia aman banget sih ya guys ya. Cuman nih kerang ini nih enggak nih, tidak aman nih kalau kerang ini ya guys. Oh, tidak aman. Tuh si mantis shrimp juga tuh yang kecil-kecil tuh ada di sini aman loh guys. Ngumpet tapi aman. Padahal yang gede juga ada tuh di belakang tuh. Nggak masuk deh tuh, ada di belakang tuh ya. Itu juga aman tuh. Sekarang dia doyan ikan cere kak. Mantis shrimp. Oh maksudnya yang udah mati ya, yang di bawah gitu ya, dimakan sama dia ya? Tadinya kan nggak doyan.
Ini khusus di video ini aja nih kita kasih makan. Coba ikan mas kayak gini, ada yang bisa makan nggak nih? Jadi mas, Nggak ada yang masuk? paling kerapu doang. Kerapu. Kita coba ya. Yang kelabu yang hitam gitu. Guys. Oh iya dimakan kalau yang hitam itu mah. Wah ini juga mau dimakan nih. Trigger fish juga mau coba buat makan ya. Ya iya nggak masuk mulutnya, tapi ini bisa sih ini guys. Tapi dicabik-cabik pasti guys sama dia. Oh udah hilang. Lo kok hilang guys? Emang bakal hilang kalau sama dia. Dia semakin gede jadi semakin putus-putus loh garisnya. Ini gedenya bakal segede apa sih guys? Iya, guys udah gendut gitu ya. Sejenis kerapu memang sih kalau aku lihat-lihat ya. Kalau si Bluestone ini makannya apa mas? Si Bluestone ini mas? Sama kadang ikan kecil. Makan juga dia. Tapi cere Ini guys bukti kalau sayurannya dimakan ya, tapi jijik ya kelihatannya ya. bolong-bolong gitu. Geli mas, gue gila geli banget. Ih, Ini sih Kak, nih penyebabnya nih. masa sih? Iya. Pufferfish masa makan itu? Iya. Serius? Serius. Nanti aku videoin deh. Oh iya gitu? Videoin. Emang kalau dari mulutnya iya sih, kelihatannya dia yang makan sih. Ini tiap hari kan, berarti ya disediain mah maksudnya selalu ada kan kalau ini ya? Bagus sih ini Bluestone perkembangannya. juga dimakan itu juga. Bluestone juga suka makan ya? Iya. Yang setahu aku mah yang suka makan kayak gini tuh itu tuh yang botana-botana ini loh. Dia makannya apa mas botana-botana itu? Ini Iya, pelet-pelet gitu, ikan. pelet sama mau Wow. Ini ada lampunya kan ya? Coba kita lihat yang bawah sini deh. pakai pelet ini sedikit lagi. Coba mas dikasih pelet itu mau makan gak dia? Penasaran aku. Ini kenapa dia nih? Oh itu yang suka kayak gitu Kak, yang normal gitu. Emang begitu? Iya, malah kadang-kadang suka turun tiduran di bawah. Oh guys nih, peletnya nih. Oh ini kan zebra. Sumpah ini normal kayaknya dia bermasalah deh. Serius. Sama malah biasanya tidurnya di sini Kak. 5, 4, enggak dong. Oh ini juga ada lionfish guys, ini tuh ya. Ini lionfish juga kita piara udah lumayan lama nih. Enggak makannya. Oh iya makan tuh guys. Oh Bluestone itu makan ya, makan pelet ternyata ya. Menarik. Yang di bagian bawah gimana nih? Bagian bawah mas, coba mas nyalain mas, maaf mas. Yang ikan itu yang nggak ada mah. Yang kayak hiu itu mas. Oh itu udah nggak ada tuh? Nggak ada kan? Oh yang kayak ikan hiu. Mana sih ini? Colokannya mana sih? Ini ikan-ikan yang kecilnya kita taruh bawah. Cuman ya, ternyata banyak tereliminasi ya kalau di bawah sini ya. Banyak tereliminasi ternyata guys. Kok Totomo nggak tuh? Totomo ada tuh. Totomo ada, sisanya banyak yang tereliminasi. Nih ikan ini juga ada nih, ikan stonefish ini bahaya nih sebenarnya nih kalau keinjak nih guys yang kayak gini ya. Oh itu. Iya. Kalau keinjak bahaya. Ternyata kalau kita lihat yang di bagian bawah yang tereliminasi atau ada di bawah situ ya mas ya? Di bawah Ini. ya di bawah situ ada nggak mas? Di bawah batu itu ada nggak ikannya? Coba kita lihat ya. Jangan-jangan ada di bawah batu guys. Kalau yang kecil-kecil ternyata banyak tereliminasi. Nggak ada. Oh mantis ya, cuman mantis doang tuh. Oh ini guys, lihat guys dia nyempung. Oh di situ tuh. Oke lah, aman. Berarti mantis aja tuh yang masih ada di sana. Aku tuh agak lumayan ini sih kayak terkesima juga sama mantis shrimp ya guys. Ternyata mantis shrimp itu tuh dia daya tahan tubuhnya oke, adaptasinya juga bagus. Jadi Gede itu kan yang pertama. yang pertama mah gede pisan, bahkan yang pertama tuh kita udah pelihara dari lama kan ya guys ya, yang tadi di belakang situ nggak kelihatan sih, harus dari sini nih kelihatannya nih. Tuh, nih, tuh lihat di atas tuh, gede guys. Ini udah max size-nya nih. Kalau ini kita beli di Istana Aquarium kalau nggak salah. Kalau sisanya kan kita dapat. Oke, kita tutup lagi. Gede. Ini ada ikan piranha juga. Kemarin tuh ada saran juga dari teman-teman, katanya jangan terlalu banyak dikasih ikan gitu, yang sampai mati-mati di bawah gitu. Jangan kayak kemarin kan ikan lele dimasukin sini semua. Ya. Jangan kayak gitu katanya, guys. Mungkin nanti sama kita dipisahin aja kalau ada ikan-ikan kayak gini. Kalau ini kan ikannya masih alhamdulillah masih awet nih, jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya banyak yang meninggal tuh katanya jangan sampai. Ini dimakan nggak sih sama dia sebenarnya? Ada kayaknya nggak. Kemarin sih agak banyak sih kayaknya. Nggak ngeh ya. Aman sih kalau ikan ceremel lebih aman. Kalau ikan lele sih biasanya yang suka gampang meninggal tuh. Ciri-ciri dia makan ini Kak. Apa tuh? Lihat tuh dedoknya. Oh gitu. Ini dedoknya digigit. Oh ini. Masa? Oh iya digigit ya dopnya ya? Oh iya guys. Dia kan pernah makan Mas Ali tuh. Dop juga dimakan ternyata ya. Tapi dia anehnya penakut ya kak. Parah sih. Dia
Sebenarnya nggak seru guys pelihara dia. FYI ya. Ini ada isinya nggak sih yang di bawah sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Dan juga ada kepiting yang waktu itu dari situ ya. Masih hidup tau guys. Masih ada tau tuh. Kita juga masih sering kasih makan dia. Cuman emang nggak terlalu terawat karena bingung ya mau diapain ya. Maksudnya tuh kayak ini lumpur apa gimana sih? Lumpur. Tapi kan kemarin kita taruh juga mud skipper di sini ya dari Jatinegara ya. Hilang guys. Emang harus ditutup, tapi kemarin sempat kita tutup juga. Kalau ditutup juga ngap dia ya, bingung jadi ya guys. Emang agak susah berarti untuk pelihara mud skipper ya. Dan di sini juga ada beberapa hewan-hewan lainnya. Ini ada tarantula. Ini ada gecko-geckoan ya, sama kita di gabung-gabung gecko. Nah ini juga ada telur bulus yang waktu itu kita coba tangkap dari ini juga nggak jadi ya, ini gagal ya. Ini gagal guys ini ya. Bau males guys, ini dibuang aja mas ya. Telur bulus kayaknya nggak berhasil, gagal. Karena mas lebih jago netesin telur finch ya. Ini juga ada Pac-Man guys. Aman lah, alhamdulillah kalau Pac-Man ya. Ini bagus nih yang ini nih. Bagus ya. Ini nih. Tapi sama kak kayak pulsa yang itu kak. Ngumpet mulu dia. Ngumpet ya? Iya. Ini bagus nih. Apa ditukar aja blue bengal yang tadi, Li? Sama yang tadi blue bengal kata orang kurang oke. Kan blue bengal banyak di sana tuh. Terus sama ini andrao nih. Andrau itu kan. Andrau. Kirain bata. Bukan. Kayaknya dia masih belum bisa bedain deh. Ini andrau ini. Ini andrau. Kalau di bawah sini apa ya ini ya? Kosong ya? Ada ujung. Masih. Pojok. Tuh di pojok dekat kamera. Mana? Oh iya. Apa ini ya? Maru ya ini ya? Bukan. Apa sih? Sewarti. Tewarti. Ini ada nggak ini isinya nih? Itu Maru nih. limbata ini, limbata, Limbata yang ya? dari WC. Oh, limbata WC yang dari ini ya? Iya, yang Dari Kang dari Snackhead mana? Brother ya? Bukan. Bukan. Dari mana nih? Yang dari kalian ngeser itu loh. Oh, ini yang dari itu Cilacap? Iya. Oh, masih tersisa yang dari Masih Cilacap. Aku kira pada gagal adaptasi, guys. Takut ya? Ya, Lagi coba dilatih kayak dikit-dikit. agak susah memang limbata apalagi WC kayak gitu mah susah lah. Kalau ini ada tempatnya Glowfish ya, guys ya di sini. Aman sih. Paling itu lampunya emang dopnya copot belum kita ganti. Oke lah guys, kayak gitu ya. Kita coba cek kolam ya. Aduh, bersih nih kolam ya guys. Aman sih kalau kolam ya, tidak ada masalah ya. Ikan mas aku cemplungin satu. Wow, cuek guys kalau cuma satu ya. Kalau kolam mah nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Aduh, bersin. Paling-paling juga nanti kita mau coba buat masukin ikan yang tadi ya. Mungkin di next video ya guys. Ikan toman sama ikan RTC ya. Sisanya aman sih. Tidak ada yang gimana-gimana. Oh, paling sama ini ya ikan gabus ya mas ya. Gagal adaptasi ya gabus ya. Iya. Gabus tuh yang dari Parung gagal adaptasi di sini guys. Di Uber terus kak. Sama yang mana? Sama yang jantannya apa yang mana? Di atas kok rame amat sih di kolom. Oh, ramai banget ya. Iya, ternyata di Uber. Sama yang dia, sama dia. Sama ini sama aja semuanya. Oh, semuanya. Berarti kena bully ya? Kenapa ya nggak semua aman tau guys sini ya, walaupun kita tuh udah adaptasiin ya. Si gabus itu tuh nggak langsung pas datang kita taruh sini, jadi sama aku tuh lumayan lama ditaruh di kontainer gitu guys, biar dia lebih rekondisi sama air di sini lah. Tapi ternyata dibully sama yang lain nggak kuat mental kayaknya ya. Cuman memang kan ikan gabus kayak gini kan didapetinnya tuh di setrum mas biasanya. Jadi emang secara daya tahan tubuh tuh nggak sekuat yang didapatkan secara lebih enak lah gitu kan dapetinnya. Tapi alhamdulillah kalau dia kan di setrum juga aman nih. Bahkan aku juga kaget kok dia masih bertahan kan kalau yang ini kan. Ternyata yang kemarin nggak bertahan. Dan masih ada di freezer ya. Nanti mungkin di next video kita kasih lihat dan kita olah saja ya guys ya menjadi gabus pucung ya guys. Ya iya nggak sih, makanan bekas ya itu ya. Makanan apa sih? Betawi ya. Makanan Betawi guys. Kayak gitu. Sebenarnya sih nggak kotor ya, cuma lumut doang. Lumut doang, ini tuh airnya jernih sebenarnya. Cuman karena memang di sini kan pencahayaannya kan nyebrot. Untuk beberapa ini guys ya, lantai-lantai yang di bawah jadi warnanya agak kehijauan. Aslinya tuh sebenarnya ubinnya warnanya biru kayak gini. Tapi karena memang di dalam air warnanya jadi agak kehijauan, ditambah lagi lumut-lumut jadi dia hijaunya agak lumayan permanen guys ya. Terutama di bagian sini sih mas, kalau bagian sana nggak begitu. Tapi pas kemarin kata kasih itu lebih bagus lagi sih airnya. Akhirnya kemarin kita kan coba kasih sinar UV ya dari
dari lampunya Armada apa Risen ya, aku agak lupa sih ya guys ya. Emang kerasa Mas, beda? Terasa beda banget. Beda banget. Wih. Apalagi kalau misalkan Lampu UV. dibersihin, saya mau ngeliat gitu Pak. Kalau besok insya Allah keburu mah. Ntar lah kita kuras kolamnya bareng aja, jangan dikuras dulu. Mungkin ntar kita agendain buat kuras kolam ya guys ya. Dan aku juga rencananya tuh ikan-ikan di sini sama aku ditaruh di kolam dulu. Kalau kolam aras yang di rumah tuh sama aku coba dibawa ke sini, ntar ikan-ikan predatornya kita taruh sana. Takut gigit karetnya. Enggak pakai karet itu mah. Enggak pakai karet, makanya aman harusnya. Jadi kita taruh di situ, ntar sama kita dikasih aliran air biar lebih enak lah ya guys ya. Nah, nanti ikan-ikan ini sama kita ditaruh dulu di sana, kita bisa bersihinnya leluasa Mas. Jadi ini bisa kita kuras total. Kayak gitu. Oxydoros niger dan lain-lain lah guys. Ini ada lovebird di sini. Kemarin dapat lovebird lagi? Iya. Rezeki anak soleh ya guys ya. Ada ringnya nggak? Nggak ada. Beneran nih, kita cek nih. Aduh, kata dia. Kok ngomong gue tau gitu nggak ngomong ya. Ntar guys, nggak apa-apa ya. Itu namanya jatah ya Mas ya. Itu namanya jatah. Kita tidak mengambil ya guys. Dia yang datang sendiri kita rawat ya. Kayak gitu. Tapi ntar kita coba buat kasih lihat lah. Oh ya, di sini Mas yang Lutino tuh yang mana Mas? Mumpung lewat nih. Ya. Ini Kak. Yang mana? Yang mana? Apa? Mana? Wih. Oh iya, udah fix. Mau udah Lutino, mau debat itu. Berarti 3 ekor lah ya Lutino ya yang udah terlihat seperti Lutino ya. Ini tuh satu telur ini, satu indukan. Ini kemarin waktu si Mas pergi tuh ditulisin ini biar tahu mana yang beranak gitu ya. Iya. Nah, biasanya si Mas ngontrol tuh tiap hari apa sehari bisa beberapa kali Mas? Sehari bisa 3 kali saya. 3 kali, pagi siang sore gitu maksudnya? Ya, saya kadang malam lagi nyantai ya. Ngecek gitu ya. Karena kan kadang-kadang suka ada yang kemarin yang out semua. Oh gitu. Kalau ini kenapa nih waktu kemarin tuh waktu si Mas lihat? Enggak, kira-kira kenapa nih dia nih? Enggak dikasih makan sama induknya atau gimana nih? Kalau pas aku lihat sih kemarin ada semua. Oh ada ya. Ya. Nah, Ya, nggak tahu bener deh. kan? Ada semua emang. Tahu deh kenapa ya guys ya. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini kemarin Apa pas tuh? saya tinggal pun 3, tinggal 2. Dimakan satu ya? Nggak ada yang nggak mungkin dimakan. Ada yang ketindihan sampai kering. Tapi kok ini kok biru banget? Ini kok hitam banget ya? Jangan-jangan dia biru lagi guys. Ini hitam banget guys. Coba deh, lihat deh. Tahu deh. Guys, ini warna biru bukan guys? Jangan-jangan ini warna biru guys. Semoga warna biru ya. Soalnya emang ada potensi punya kita tuh menetaskan warna biru. Nah ini juga lovebird juga. Kalau ini mah punya aku ya guys, lovebird-nya. Yang mana nih lovebird nih? Mana nih? Ayo kita sidak nih. Nggak ada Kak. Oh udah nggak ada ternyata. Sudah tidak ada ya guys ya. Menghilangkan barang bukti ya. Enggak ada yang guys. Emang suka ada yang kayak gitulah ya. Emang suka dijual. Ya tapi memang suka ada yang kayak gitulah ya guys ya. Ini kalau misalnya teman-teman perhatiin juga ada beberapa lagi hewan-hewan lainnya ya guys ya, seperti kucing di sini kan. Sama yang terbaru kemarin banget, baru-baru banget ini ya, dan sama aku lagi dikeluarin bahkan nggak bilang ke Mas. Kelinci. Gimana Mas? Kelinci terbaru kita kalau menurut Mas? Bagus Kak. Lucu ya? Lucu banget ya. Mas paling suka sama yang mana nih kalau kelinci nih? Masih suka. Ini aja nih agak unik nih. Kenapa tuh uniknya? Moncongnya tuh. Malah moncongnya ya. Ini di matanya lucu tau Mas, di bawah matanya. Moncongnya beda. Ini Netherland Dwarf namanya nih kemarin tuh. Jadi dia tuh punya ciri khas si telinganya kecil Mas. Iya. Tapi mulutnya moncongnya nggak moncong gitu loh. Dia agak bulat gitu loh ya guys. Iya kayak apa ini. tuh? Apa sih? Terril. Terril. Iya. Udah lama mikir bingung gue. Terril apaan? Blue terril anjing yang kayak telur asin. Oh terrier. Terrier ya? Terrier. Iya ya. Dia terrier. Aku nggak tahu itu anjing yang kayak gimana. Tapi seperti itu ya bentukannya ya guys. Lucu sih, ini ada 2 ekor nih, satu lagi mana sih dia? Kayaknya suka masuk-masuk ke dalam sih. Ini lompat-lompat dulu Kak. Kok dia bisa jauh sih lompatnya Mas? Bisa. Tadi masa dia tiba-tiba di atas itu guys? Aneh loh. Ada videonya nanti. Saya lihat tuh. Gak percaya emang ada. Tadi sempet ke videoin? Ada. Lewat mana bro? Lompat. Masa sih dari sini lompat ke sini emang bisa? Bisa. Masa sih? Ada nanti deh. Masa sih? Itu Oh, aja gila. yang udah agak gede-gede yang sering lompat. Cuma dia doang tahu yang lokal ini kan? Iya, Yang Rex emang suka juga? suka. Oh iya. Wow. Ternyata udah dikasih pembatas juga tetap lompat ya. Nah ini yang hitam nih, Beres-beres kembang Kak, biar nggak terlalu tinggi banget. Iya sih. Oke. Nah ini dia. Jadi ada 4 kelinci di sini. Mas katanya tuh kelinci tuh bisa dilatih supaya dia pupnya itu tuh kayak kucing Mas, kayak ada wajahnya. Kan emang dia buangin di sana. Di sini kalau buang nih. Ini Kak, Ini beraknya ya? Keinjak. tuh Kak, Oh di situ. tiap dia pas di sini. Oh iya.
Oh, Yang ini yang tadi yang anak-anak itu yang berarti anak-anaknya juga sama ya di situ ya? Oh iya ya. Oh berarti bisa tuh kalau kayak gitu kita latih aja gimana Mas supaya dia pupnya kayak gitu tuh. Ya. Nanti kita kasih wadah. udah Bingung ya caranya ya? bisa sih, udah biasa di sini. Udah biasa di situ Iya. dia. Ya, yang penting mah ada tempatnya jadi kalau bersihin nggak berantakan lah ya. Tapi itu ntar juga kita bersihin lagi kok. Ini dimakan juga nggak sama dia rumput-rumput kayak gini? Tadi banyak kan. Oh guys. Tapi emang harus kena matahari biar dia layu. Soalnya ya guys, kalau misalnya teman-teman perhatiin tuh di sini memang makanannya tuh kayak bareng sama kumkum. Makan juga. Dan mereka itu tuh kan banyak dongeng tau gak sih kura-kura sama kelinci yang kata kelincinya tuh sombong, Iya. akhirnya dia ketiduran, akhirnya yang ke susul sama kura-kura kan. Jadi karena memang ada dongeng anak itu sama kita dicampurin guys antara kura-kura. Cocok lagi. Ada juga dongengnya. Apa tuh? Lari duluan mana nyampe? Iya kan, balap lari kan, duluan dia nyampainya kan. Iya. Karena ini tidur di jalan kan. Enggak, bukan. Apa emang ceritanya gimana kalau yang mau Kalau tahu? dia tetap lari. Iya, tapi- Kalau ini kan buru-buruan cepat nyampainya. Ah. Dia udah nyampe rumah. Oh iya. Iya sih. Saya tidak. Beda umur, agak beda jokesnya sama agak beda, ceritanya beda tapi bener. Kalau dia duluan sampai rumah, ini tinggal masuk menang gitu ya. Oh iya. Kayak si kumkum tinggal kita giniin tuh. Nah, menang dia udah masuk ke rumah dia. Gak salah sih. Oke. Nah, kita lihat lagi yang lain ya guys ya. Jadi ini kalau ini mah kemarin sama kita ditaruh di sini supaya kena sinar matahari dan si kangkungnya jadi ada. Kalau ini gimana nih kondisi ini Mas nih? Ini udah ada suara sogon Udah ada suara sogon? ya, Ya. lovebird. Lovebird ini udah ditawar berapa nih sama orang yang menawar nih? Saya duluin ke kakak dulu deh. Jangan ini punya. Kenapa jadi ngijinin ke gue? Nggak, aku penasaran nih, ada orang yang udah nawar belum ini? Ada kak. Berapa nih? Aku mau tahu nih. 4. 400 plus gak sih? Dulu kita beli berapa sih? 250 ya dulu kita beli ya? Dulu kita beli 300 ya? Mas cuma 100.000. Kalau misalnya udah tinggi nggak apa-apa. Emang buat Mas ini Mas. Kan kita mau bikin dia harga 50 juta gitu. Sayang sih kak kalau misalkan keluar gitu. Iya ya. Lebih baik. Lebih baik yang lain. Lebih baik kita jualan fish yang ada ya gitu ya. Bercanda. Ini mau punya si Mas Ali guys Ini ya. ada telurnya. Mana? Kenari bukan apa? Lovebird. Lovebird. Ini tuh punya paman aku sebenarnya guys ya. Dan karena memang dia itu melihat kita ini tuh ada beberapa yang sukses, akhirnya dia coba ternak lovebird ada telurnya. Ada. Wow, jangan diganggu ya berarti ya kalau kayak gini ya. Ini baiknya di siapa kak? Frustasi sih Mas, frustasi nih. Enggak, misalkan aku tuh pengen silang. Kan ada nih emprit Jepang di sama emprit Jawa. Oh kan kita kan kemarin tuh sempat datang ya guys ya ke tempat orang yang empritnya tuh emprit Nusantara tau gak sih? Nah iya. Nah, apa mau yang kayak gitu-gitu kita cari itu apa kayak gitu kan? Menarik sih. Terserah aku ya. Terserah teman-teman. Nanti tulis di kolom komentar kira-kira apa yang menarik bisa tulis aja ya guys ya. Ini jadi ntar si zebra fishnya mau ditaruh di bawah aja semua. Tetep nih. Oh pengen ditambahin aja jenisnya gitu. Nanti aku perbarui lagi, aku bersihin dulu deh. Aman. Tapi si puyuh mengganggu nggak Mas di bawah? Enggak. Sama sekali nggak mau mengganggu. Oh, oke. Nelor nggak nih puyuh nih? Belum ada tanda-tanda kak. Jangan-jangan dua-duanya jantan lagi. Tapi dia kayak kalau ayam teh ke kukuruyuk. Kukuruyuk. Gitu ya. Dia suka kokek juga. Iya. Itu guys. Aku tuh pengennya yang itu, yang hitam. Nanti kita cari lagi ya guys yang hitam ya. Ada. Harusnya ada sih, di pasar udah ada sih harusnya. Kalau waktu itu kan belum ada guys ya. Sekarang kalau kita cari-cari harusnya ada. Mungkin nanti lah. Aku punya rencana itu emprit bondolnya mau kesanain. Emprit bondol mau taruh sini? Iya. Janganlah, udah biarin aja emprit bondol mah di sini. Maksudnya biar ini lah gitu. Biar lebih hidup gitu ya. Iya. Tapi ini yang kecewa teh ini udah dibikin bagus-bagus sama si Mas ya. Si kos-kosan teh. Tapi nggak laku ya Mas ya kos-kosan, aduh. Sedih nggak Mas? Ya lagi mikir nih kesalahannya di mana gitu. Kesalahannya di mana ya? Aduh guys. Apa memang dia nggak mau di. Kayak dia kalau nyaman tuh dia biasa susah kali Mas. Jadi kalau nyaman dia nggak mau. Aku tuh kan bikin kayak gini kak, biar kelihatan kita pas dia lagi syuting tuh. Iya benar. Niat awalnya ya. Oh malah dia maunya ya pojok dia. Padahal ini tuh udah kita kasih kayak semacam serabut. Serabutnya malah sama dipindahin ke sini ya. Ya nggak apa-apa, berarti emang dia nyamannya di situ guys. Kayak gitu sih ya. Ini untuk si aviarinya. Kalau ini dia kayak udah gede ya Mas ya? Udah, cuman ya kita kan belinya udah agak gede kak. Jadi agak semi giras gitu. Oh gitu. Tapi dia bunyi nggak sih Mas? Bunyi. Ini jantan berarti nggak sih Mas dia Mas? Gak ngerti.
saya tidak mengerti. Tapi dia bisa jadi ada suara-suara gitu bisa, Mas? Cek gitu doang. Oh, wow. Makan rumput. Oh, ini guys, saya lihat tuh kepergok tuh makan tuh. Si kecil di sini aja dah. Makan pelet juga dia, Kak. Udah makan pelet. Pelet ini, pelet kayak pelet kelinci dikasih gitu. Wih, bagus sih. Biar nggak repot. Aman ya, guys. Lucu sih kelinci di sini. Yang kotoran hitam itu kotoran dia. Oh iya, karena Aras itu suka kelinci, jadi kalau main ke sini itu banyak kelinci dia senang, jadi dia mau. Tapi kayak aku nambah lagi nih kelinci. Nanti pengen di bawah situ, Mas, kandang-kandangnya tuh biar bagus tuh di bawah situ kandang-kandang Tadi pengen tuh. bikin, Kak. Cuman kan Harus izin dulu ke aku gitu ya. jadi Boleh sih nanti kita bikin. Emang rencananya mau dibikin kayak gimana kalau menurut Mas? nggak di situ sih. Di mana Aku tuh? malah ngegeser ini. Oh, pengennya geser itu. Ya, kalau di situ kan takut orang duduk kan, Iya sih, benar sih. kan pipisnya itu bau. Iya, benar. Boleh sih, nanti kita coba buat pikirin ya guys ya. Bagus ini kandang kelinci guys. Gak tahu ya gara-gara Aras suka kelinci, aku jadi Dia tuh tiduran gitu. iya selonjoran gitu ya. Gila udah sejam ya, udah lebih guys. Apa-apa deh kita lihat lagi yang lainnya. Habisin baterai aja ya guys ya. Nah ini ada cocok combo kalau di sini kayak waktu itulah masih sama. Burung murai ya ini ya. Ini burung murai kita, ya alhamdulillah lah. Mabung. Ini apa nih, kenari lagi mabung? Iya sebenarnya. Ini apa nih di dalam sini? Kosong ini, Kak. Oh Ini kosong. kan bekas murai. Oh ini murai ya, dipindahin ke sini ya. Ini bekas murai. Kalau itu? Itu bekas murai. Lah ini? Ini punya saya yang bekas. Oh si Mas, yang mana sih ini? Yang beli. Oh yang ini, ya. Oh iya. Oke. Dari unik ini udah ditawar nih, Kak. Ini tempat gini ditawar? Iya. Berapa nih ditawarnya nih? Masuk museum ini. Masuk museum sih ini guys. Berarti ini ada kandang kosong ya? Kalau ada kandang kosong kita bisa nambah burung nih berarti nih. Ada, Kak. Lagi pengen burung apa nih? Nanti nih kita coba buat tambahin nih. Yang cocok di sini. Fokus ke situ dulu sih. Lebih ke Vince ya, lagi malas nambah-nambah ya. Iya, karena emang fokusnya di situ dulu. Oke, aman. Ini jangkrik nih. Ya. Kenapa jangkrik harus di kayak gini ya, Mas? Kemarin aku bikin yang itu tempatnya tuh terlalu sempit ya, Kak. Aha. Nah, terus disemutin terus. Iya. Ya udah aku gantung. Kalau gantung ini nggak disemutin ya? Nggak ada. Oh, soalnya ini ada oli-oli ya di sini ya? Oh, ini ada oli-oli. Ini sengaja guys diginiin, dikasih oli-oli biar semut itu nggak ngeganggu. Karena biasanya tuh hewan-hewan terutama kayak jangkrik, kayak ulat Hongkong, kayak bahkan burung-burungan gini tuh musuh utamanya malah semut ya, Mas ya? Iya. Ini peleci nih apa kabar nih peleci nih? Gitu ya berarti ya? Jadi kalau dakun, Udah apa? dakun Garut. Dakun Garut itu lebih gacor tuh berarti ya? Terus sama Merapi. Kalau aku di sini mah cuma buat Iya. ya seru-seruan aja lah ya guys. Aman, Kak. Kalau ini tuh dia tuh lagi mabung apa gimana sih Mas? Kuningnya kan pada berondol. Nah pas aku lihat nah jadi gini warnanya teh. Ini habis. Ini dia udah proses tumbuh lagi berarti nih. Iya, udah. Makanya aku jor pakai kroto. Oh oke. Mau dia makan kroto Mas? Aku coba mau cari betina ya, Kak. Mau dicoba di breeding juga ya? Menarik sih guys. Di situ tuh. Boleh lah kalau misalnya ada lah. Carilah betina, betinanya. Ada. Kapan? Di mana? Di pasar? Yang depan itu. Tapi dia betina bener kan nih? Oh iya ya kan gampang ya betinanya ya. Kalau yang kayak gini mah bisa dibedain ya. Boleh lah, nanti kita coba ke sana lah. Ntar kita coba bikin video ya guys untuk mencari pasangan dia ya guys ya. Di mana? Di Pasar Burung Sukahaji. Boleh di situ, boleh yang di depan sini boleh. Oh, di tempat kita ngambil pleci ya? Boleh lah, nanti kita coba buat ke sana. Oh, ini juga belum dibahas nih kucing ini nih sereal nih. Aku ganti ini, Kak. Gendut banget ya sereal ya? Gimana kalau itu nanti di saat kita mau breeding kita konten bawa. Oh, mau di breeding di sereal nih? Iya. Rencana dia. Gak apa-apa sih sebenarnya. Dia kan betina ya guys ya. Ya mungkin nanti kalau misalnya kita nggak nyari jantannya, kita istilahnya breeding ini sama ini. Kita nyari jantan yang bagus buat di breeding sama dia kan bisa kan? Iya biasa lagi bisa aja sih. Kakak ada yang kenal nggak? Banyak kenalan mah. Nah, kita Apa pacak ya apa sih? Ya pacak ya. Iya. kan ada yang kayak di domba kan ada jasa pacak domba. Iya. Ini kalau misalnya kita keluarin aman nih mas? Aman. Keluarin ya. Malah dia main kok. Main kan? Nih. Ayo. Ini seringnya emang kita keluarin, tapi kita memang kalau si sereal ini seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya juga, kita tuh khususin dia di atas ini guys. Jadi emang suka kita tutup pintu ini biar nggak ke bawah. Ngeganggu Vince ya mas ya? Vince takut stres nggak sih? Nah ini kalau sama kelinci mah aman dia ya? Aman, main. Sama yang kecil juga aman kan? Aman.
Justru kemarin ada pikiran mau digabungin semua. Jangan. Jangan dong. Jangan. Bercanda itu. Karena Cuman beda itu. beda hewan ya, guys. Beda jenis. Beda jenis. Lucu sih memang nih si ini tuh ya. Nah, harusnya di BSA lagi. Iya tuh guys. Dia tuh iseng guys, tapi si kelincinya juga bodoh amat gitu loh, kayak ya udah gitu kan guys. Waktu kita beli segede gitu ya kayak. Iya sih guys, asli udah gede ya. Udah. Gemoy gitu loh ya guys. Gendut gak sih mas segini mas? Gendut tuh. Gendut ya. Hewan di sini tuh hewan gendut-gendut semua kecuali iguana. Lihat guys, jalannya aja susah guys. Ini yang lucu banget. Mana? Oh ini kesayangan si mas yang ini nih. Nah ini nih guys, kecintaan si mas nih. Gemes banget. Yang bikin gemes tuh dia hitam tapi bagian bawahnya putih mas. Silver gitu, keren tuh dia. Tuh, guys. Ini ntar gini aja nih. Gede, mungkin segede itulah. Tapi nggak segede itu sih kayak, tapi maksimal kayak segede gitu deh. Ini kan kemarin itu. Kemarin kita lihat, udah max size mas, nggak nambah lagi. Ini si lovebird keluar sih ya mas. Nggak apa-apa. Tapi ada telurnya ini teh. Ada. Saya udah lihat. Nah, guys. Tuh dia lagi jagain. Lovebird tuh galak tau kalau lagi nelor kayak gini, sumpah. Kalau kita gigit sampai bolong guys, asli. Galak pisan guys. Berapa telurnya, berapa butir mas? 4. Wih banyak ya sekali telur ya? Sama sih kayak Vin. Kayak Vin sih, lumayan banyak sih guys ya. Ada yang 4, ada 3. Ini tuh buat apa sih mas yang kayak gini-gini tuh? Buat itu. Buat Vince. Buat Vince ya? Jadi sebenarnya tuh ya guys, walaupun kalsium kita udah siapin kayak semacam tulang sotong, bahkan kalsium blok gitu, tapi ternyata Vince itu tuh beberapa ada yang lebih suka sama ini. Telur ayam, kulit telur ayam ya guys ya. Supply. Cangkang ya. Suppliernya apa ini? Dari mana ini? Lim? Dari rumah. Ada. Rumah ditaruh maksudnya nggak dibuang gitu ya. Sama tetangga. Ngegasak dari tempat sampah tetangga. Iya sih. Jangan dong, bro. Enggak lah. Enggak ya. Ini kebutuhan rumah tangga aja ya ditaruh ya. Kenapa nggak ngambil di sini? Nggak enak ya di sini ya? Kebetulan kan jarang nggak. Jarang bikin telur di sini. Ya, tapi 1, 2, 3 Langsung dibuang gitu ya, tipenya yang biar nggak ngegasak dari tempat sampah ya. Ini prosesnya gimana kalau udah kayak gini? Dicuci dulu atau gimana biasanya mas? Ada yang dicuci dulu, tapi aku nggak. Oh enggak, biasanya udah. tinggal dikasih aja langsung Iya. gitu. Aman. Sejauh ini aman, nggak pernah ada masalah, berarti emang aman guys kayak gitu ya. Contohnya yang mame itu kan. Mame sempat pakai ini ya. Atau obatnya mame yang hampir meninggal ketakut tadi ya guys ya. Dia tuh diganti kalsium sama ini dia langsung Normal lagi. Langsung normal lagi. Langsung telurnya juga fertil ya mas ya, alhamdulillah. Itu juga aneh-aneh aja guys. Ini juga banyak telur nih di sini nih kalau kita lihat nih guys. Ini asli nih. Iya. Ini kenapa nih ditaruh di sini nih? Bang Denny minta. Oh, oke. Kakak mau bawa. Gak apa-apa buat mengenai aja, nggak apa-apa. Ini oke nih guys, Kemarin Kak telur-telurnya. Faisal bawa. Gak apa-apa kan kita memang peternak rumahan modern gitu ya guys. Katanya buat Mang Jumat. Gimana? Mang Jumat. Aduh Faisal nih. Faisal nih ya. Supaya happy. Kita coba lihat lagi ya guys di sini ya. Itu telur semua telur yang ada di sini mas berarti mas. Ini terakhir nih kita nih guys di sini ya. Ini cemani yang kemarin itu mirip sama Itu kesini nama telur burung dara. telur burung dara yang ini. Iya. Ini tuh jenggernya memang loyo ya mas? Iya. Ini betina dua-dua. Oh ini betina dua-duanya ya? Dan ini sebenarnya dia kalau dibeli jantannya yang nggak galak kayak gini udah siap kawin mulu. Tapi dia nelor nggak dia nih? Itu telur ya. Itu telur yang tadi, telur dia? Iya. Oh gitu ya? Udah nunduk. Ya gas kan atau Li? Ayo Li! Habisin. Aduh guys itu udah siap ya? Iya. Yuk ciri-ciri ayam udah siap digituin langsung begitu ya? Ini kalau bisa dikasih jantan yang itu emang kenapa mas? Galak banget, Kak. Nggak bisa? Nggak galak banget. Bahkan ntar kayak habis kayak gitu bulunya nanti. Kasian ya? Iya. Ya udah lah ya guys, memang padahal itu si ayam ini juga kondisinya Bapaknya kemarin itu sempet kan. ini bapaknya pula ya guys ya. Ini sempet ngedrop tapi alhamdulillah sekarang udah oke kondisinya. Mau dilepas, lihat kan? Nggak usah lah, udah biarin lah. Bala. Nah ini nih guys, yang waktu itu kita beli agak kecil. Nah ini boleh lah dilepas mas kalau dia mas. Tapi belum segede yang waktu itu ada di si bapak ya ini ya. Wih, gede tapi ya. Gede kayaknya. Segini habis gak? Gitu. Makannya banyak deh. Bekas tetap tinggal. Nasi bekas. Wih guys, gede gini guys. Masuk radarnya nih. Wah ini mah mengenyangkan tubuh ini guys. Doyan nggak? Aku nggak tahu lagi mas, mikir-mikir lagi nih guys. Awalnya kan nama aku kan pengen dikonsumsi ini tuh ya guys. Cuman kok jadi nggak tega ya kalau ada dibiarkan
Apa ya? Apa mau ini nanti ganti shocking sama Shocking apa? udara itu Burung dara yang mana? yang bawah. Oh, shocking. Aku pengen shocking, guys. Nanti kita coba cari ya shocking ya. Jadi otomatis kita keluarin dulu lah. Boleh sih yang shocking. Iya, aku pengen banget, guys. Setuju nggak kita beli shocking, guys ya? Pengen punya nih shocking nih. Penasaran juga Mas ngebreedingnya gimana nih shocking nih? Karena kan Mas kan udah berhasil membreeding burung-burungan ya guys ya. Kira-kira shocking berhasil atau nggak dibreeding sama si Mas guys? Bismillah lah ya guys ya. Nah ini ada beberapa darah-darah lagi juga nih. PR di sini guys, cara penempatannya biar gimana? Biar lebih rapi gitu ya, biar lebih enak ya. Udah nggak ketolong sih, udah begini lah, udah biarin lah. Tapi kalau si Mas pengen eksplorasi nggak apa-apa, bebas. Nah ini untuk burung-burung darah lainnya. Ini teh memang ini membuat kita ini ya buat terbang-terbangan ya biasanya ya. Si bumbu yang dulu kita pernah beli di mana ya ini ya lupa lagi guys aku guys. Itu jembatan Cimahi. Oh di Cimahi dulu ya. Ya ini juga sama lah burung-burung itulah ya guys ya burung darah ya. Ini tuh kalau udah kayak gini birahi kan? Iya. Ini mau nolor lagi sih. Sebenarnya lancar sih alhamdulillah sih ya guys ya buat breedingan ya. Di bawah sini. Ini jantan semua nih. Ini nggak berhasil nih Mas. Belum. Cuma baru eksperimen aja. Eksperimen. Dia kalau berhasil kan bisa kan mereka kan katanya. Sama yang kayak di Irfan Gapi. Irfan Gapi. Ini dia kenapa dipisah nih? Ini siapa nih dia? Ini anak itu. Oh oke. Anaknya Bocah ini. masih bocah. Oke. Nah ini kan kosong nih. Jadi nanti rencananya tadi kata si Mas baru ngajuin juga pengen coba buat breeding Shogun di sini. Ya barangkali nanti bisa lah ya guys ya breeding Shogun di sini. Nanti kita bakal coba buat fasilitasi guys. Sama di bawah sini paling kura-kura yang udah kita kasih filter jadi airnya jernih dan lebih enak buat kita pandang. Kura-kura juga alhamdulillah sehat. Kayak gitu sih ya guys ya. Kalau di atas ini mah ini stok-stok kandang lah ya. Karena di bawah gudangnya penuh jadi taruh di atas ini. Ya kalau misalnya kita butuh kandang jadi masih ada banyak kandang di sini. Insya Allah kita masih bisa nambah beberapa hewan lagi kalau misalnya nggak ini sih guys. Nggak repot lah ya. Bingung berapa ini. Sih nggak apa-apa lah udah segini juga udah oke. Gitu paling guys ya. Oke jadi mungkin kayak gitu aja untuk video No Cut No Edit kita kali ini. Semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys. Ungap.